Hubungan semalam dengan Liu Ruyan menyebabkan dia hamil, dan karena itu aku memasuki gerbang keluarga Liu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya dengan gembira. Bahkan jika dia selalu acuh tak acuh padaku, aku tidak pernah menyerah. Saat anak itu lahir, aku merasa langit runtuh. Namun, Liu Ruyan pergi ke Tibet dengan cinta sejatinya. Mengejar impian masa muda mereka. Di aula duka, aku menjaga meja abu anakku. Setiap detik adalah siksaan. Tepat ketika aku hampir putus asa, suara sepatu hak tinggi terdengar. Seseorang di kerumunan berteriak, "Liu Ruyan, akhirnya kau kembali." Aku tanpa sadar menoleh. Tetapi yang kulihat hanyalah pintu masuk yang kosong. Kekecewaan di hatiku seperti ombak besar yang menenggelamkanku sepenuhnya, dan membuatku mengerti. Dia tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Pernikahan ini, dari awal hingga akhir, hanyalah pertunjukan solo diriku sendiri. 3 hari lalu, anakku dan dirinya mengalami kecelakaan mobil yang fatal. Dia dan cinta sejatinya pergi jauh ke Tibet. Bergandengan tangan untuk menyelesaikan keinginan yang mereka buat saat muda. 3 hari setelah Xiao Qi meninggal, Liu Ruyan tidak hadir. Orang-orang datang dan pergi di aula duka, masing-masing dengan ekspresi sedih dan kasihan di wajah mereka. Hanya aku yang tahu bahwa itu semua palsu. Berdiri di restoran, menuangkan segelas air, hendak meminumnya, suara tawa bergosip wanita datang dari belakang. Anak itu sudah meninggal selama beberapa hari, tetapi ibunya masih belum kembali. Apa kau tidak tahu? Tahu apa? Suara itu direndahkan serendah mungkin, menjadi desisan. Ruyan pergi ke pegunungan salju Tibet bersama Yi Guang. Tempat seperti itu. Setelah masuk, tidak ada sinyal. Keluarga Liu hampir gila meneleponnya, tetapi tidak ada satupun yang diangkat. Mungkin sengaja tidak menjawab. Wanita yang berbicara itu tersenyum sinis. Siapa yang tidak tahu bahwa dia menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan Ruyan? Jika bukan karena dia, Ruyan sudah bersama Yi Guang sejak lama. Di tengah suara berisik ini, aku akhirnya pingsan di aula duka karena terlalu sedih. Setelah diberi obat dan bangun, masih ada banyak suara bising di telingaku. Kepalaku sakit sekali. Aku membalikan badan dan membenamkan wajahku di bantal, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Rasa lembab dan asin memenuhi segalanya. Ternyata itu adalah air mata yang kuteteskan selama beberapa hari terakhir. Air mata itu telah membasahi bantal, tetapi Liu Ruyan masih belum kembali. Kebisingan mereda dengan munculnya suara sepatu hak tinggi. Seseorang di kerumunan sepertinya berkata, "Ruyan. Akhirnya kau kembali, Ruyan." Liu Ruyan. Tidak mungkin. Dia jauh di sini, bersama Yi Guang. Bagaimana dia bisa kembali? Bahkan jika dia ingin kembali, apakah Yi Guang akan setuju? Dia sengaja memilih hari ulang tahun Xiao Qi untuk naik pesawat ke luar negeri bersama Liu Ruyan. Mangkuk Xiao Qi menundukkan kepalanya. Lilin di kue hampir habis terbakar, cahayanya terpantul di wajah kecilnya yang bulat, menampakkan kekecewaannya. Dia adalah anak yang sangat suka makan makanan manis, tetapi tidak memakannya sama sekali. Suara kekanak-kanakan bertanya kalimat demi kalimat. Kapan ayah dan ibu akan kembali? Dia tidak menangis atau membuat keributan. Sejak kecil dia sudah mengerti, tahu bahwa ibunya tidak mencintainya, apalagi ayahnya. Dalam 5 tahun ini, satu-satunya keinginan Xiao Qi adalah ibunya bisa menemaninya merayakan ulang tahun. Tetapi sampai meninggal, keinginan ini tidak terwujud. Kursi di sampingnya ditarik. Seseorang duduk. Aroma itu adalah orang yang telah berbagi ranjang denganku selama 5 tahun. Selama dia mendekat, berdasarkan aura dan gerakannya, bahkan hanya dengan satu tatapan, aku bisa merasakannya. Dulu aku sangat berharap dia dekat, tetapi setelah putus asa, aku bahkan tidak ingin melihatnya sekilas. Setelah Liu Ruyan duduk, 2 kata itu sangat tipis. Maaf, selalu maaf. Saat dia pergi ke sini bersama Yi Guang, aku menghalangi jalannya, menarik lengan bajunya memohon. Bisakah kau pergi besok? Hari ini adalah ulang tahun ke-5 Xiao Qi. Dia ingin ibunya menemaninya merayakannya. Menikah selama bertahun-tahun. Aku tahu diri tidak berhak memintanya apapun. Bagaimanapun, pernikahan seperti ini bukanlah yang dia inginkan. Tetapi dalam masalah Xiao Qi, aku selalu ingin memohon. Tetapi tidak mengherankan. Liu Ruyan melepaskan tanganku tanpa ekspresi. Maaf. Yi Guang menungguku. Tetapi anaknya juga menunggunya. Namun, kali ini, Xiao Qi benar-benar marah dan tidak akan pernah menunggunya lagi. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku meringkuk dan menundukkan kepala dalam-dalam. Liu Ruyan duduk di samping. Dia tahu aku terjaga. Dia adalah orang yang sangat sensitif dan curiga. Selama bertahun-tahun, dia sangat memahami setiap gerak-gerikku. Pertama, dia takut aku merencanakannya. Kedua, dia takut aku menyakiti kekasihnya. Kau sudah bangun. Nada bicara Liu Ruyan tidak menunjukkan kesedihan. Lebih dari itu, dia sangat mendesak. Orang-orang di bawah sudah bubar. Bangun dan makan sesuatu. Kenapa dia bisa setenang ini? Seolah-olah yang meninggal itu bukan anaknya. Memang, selama bertahun-tahun, dia selalu merasa Xiao Qi adalah aibnya.
Apalagi tidak pernah menganggapku sebagai suami. Lagi pula, jika bukan karena perhitungan ibuku, aku dan Liu Ruyan tidak akan menikah. Liu Ruyan membenciku, membenci ibuku. Dia pernah menyebut kami petani dan ular. Memikirkan Xiao Qi. Hidungku kembali sakit, suaraku serak dan tidak jelas. Terus tersedu-sedu. Apakah kamu sudah melihat Xiao Qi? Baguslah kalau sudah melihatnya. Aku berusaha menahan emosiku. Suara Liu Ruyan seperti angin sepau-sepai. Aku tidak menerima telepon. Setelah masuk gunung, peralatan komunikasi tidak berfungsi. Benarkah? Benarkah? Ini bisa dianggap sebagai penegasan atau pembenaran diri. Apapun itu, aku tidak peduli lagi. Keluarlah. Liu Ruyan tidak pergi. Sikapnya sangat tidak puas padaku. Fang Yuan, anak itu baru beberapa tahun. Bagaimana bisa kamu membiarkannya keluar sendiri? Aku adalah ibu anak itu. Aku rasa kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan. Aku tertawa pelan, lalu menggerakkan anggota tubuhku. Aku duduk. Penampilanku pasti sangat jelek. Mata cekung, tatapan kosong, wajah pucat pasi. Dari jauh, seperti tengkorak. Sebaliknya, Liu Ruyan mengenakan merek mewah yang mahal, riasan yang indah. Berdiri dengan tangan bersih dekap. Wajah itu sangat cantik, tetapi tidak ada kesedihan. Tidak ada air mata. Dia adalah orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Sementara aku, sang ayah, menjadi pendosa. Apa yang kamu tertawakan? Liu Ruyan bertanya. Aku menertawakanmu. Aku bersandar di kepala tempat tidur, serapuh kertas. Sedikit hancur, tenang namun tetap tajam. Tahukah kamu kemana Xiao Qi ingin pergi saat keluar? Liu Ruyan menatapku, memberi isyarat agar aku melanjutkan. Dia ingin mencarimu. Dia meneleponmu berkali-kali tetapi tidak ada yang terhubung. Dia bilang ibu mungkin tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Mau keluar mencarimu. Liu Ruyan ragu sejenak. Apa kau tidak menghentikannya? Aku bisa membujuknya sekali atau dua kali, tapi dia khawatir tentang ibunya saat aku. Tiba-tiba, aku merasa diriku nyata, menyedihkan, dan konyol. Mengapa aku harus menjelaskan padanya? Itu salahku. Beberapa kata singkat di ruang yang dingin. Memicu badai. Tatapan Liu Ruyan menambahkan lapisan pemeriksaan. Aku menatap matanya dan berkata-kata demi kata, kesalahanku adalah aku tidak tahu diri. Menyukaimu, dan secara tak terduga memiliki Xiao Qi. Kesalahan karena membiarkanmu melahirkannya. Membiarkannya menderita. Ekspresi Liu Ruyan kosong, dan dia kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Ketika tamparan itu mendarat, aku dan Liu Ruyan tidak sempat bereaksi. Orang itu masuk dari luar pintu. Dengan tangisan dan makian yang sengit, setelah memukul, dia menarik bahuku, kamu bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Orang yang memukul adalah bibi Liu Ruyan. Dia sombong dan mendominasi. Dia arogan dan tidak menyukai saya, apalagi Xiao Qi. Dia mendorong Xiao Qi, memberi Xiao Qi buah persik yang busuk, dan diam-diam berbisik di telinga Xiao Qi. Ibumu membencimu. Kesedihan saat ini sepertinya hanya akting di depan Liu Ruyan. Aku duduk dengan mati rasa, menerima beberapa tamparan, dan sudut mulutku berdarah. Istriku, Liu Ruyan, menonton dengan tenang dan tidak bergerak. Matanya penuh ketidakpedulian. Dulu hingga sekarang, ketika aku dan Xiao Qi sangat membutuhkannya. Dia tidak akan pernah tinggal untuk kita bahkan setengah menit pun. Dadaku dipukuli, sangat sakit. Dalam setiap kata makian, aku bertemu dengan mata dingin Liu Ruyan. Dulu aku hanya jatuh. Kulitku tergores dan dia sangat gugup, mengerutkan setiap otot alis dan bertanya apakah aku sakit. Mengabaikan. Aku dimarahi di depannya, dan dia bisa saja menonton dengan dingin. Selama bertahun-tahun, perasaanku pada Liu Ruyan, dari cinta masa muda hingga sikapnya yang tiba-tiba dingin dan panas padaku. Aku dengan hati-hati menguji, tetapi pada akhirnya, dalam rencana dan dorongan, aku menikah dengannya. Menjadi suaminya. Dulu aku memiliki cinta dan harapan padanya. Masih ada rasa bersalah. Tali yang tegang selama berhari-hari putus. Tiba-tiba aku duduk tegak. Mencengkeram lengan adik ipar, aku membalas dengan tamparan. Dia tertegun. Menutupi wajahnya, matanya melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di keluarga ini, selain Liu Ruyan, aku tidak mengecewakan siapapun. Apalagi Xiao Qi. Tamparan ini seharusnya aku balas. Pada hari aku pergi ke pemakaman Jiangyang, aku membawa wajah dengan luka yang belum hilang, pipi kiri merah dan bengkak. Ada beberapa bekas cakaran di dagu. Jika bukan karena Liu Ruyan yang turun tangan dan menarikku dari adik ipar hari itu. Luka ini pasti akan lebih parah. Tapi orang yang didorong Liu Ruyan adalah aku. Duduk di dalam mobil. Gelombang dingin datang dari segala arah. Aku tidak bisa merasakannya. Menatap kosong keluar jendela mobil. Liu Ruyan duduk di sampingku, lalu sebuah panggilan telepon. Dari Hi Guang. Di hari pemakaman Xiao Qi, sebagai ibunya, dia harus menerima telepon pria lain saat seperti ini.
Nada suaranya selalu tinggi, tetapi dia memiliki kesabaran khusus untuk Hi Guang. Ya, aku masih harus sibuk beberapa hari. Kamu pulang duluan. Dia, aku memiringkan tubuhku dan merasakan tatapan Liu Ruyan menyapu. Lalu menyerahkan ponsel. Yi Guang ingin berbicara denganmu. Dulu. Aku mungkin akan membanting ponsel itu. Tapi setelah Xiao Qi pergi, apa gunanya melakukan semua ini? Di tengah tatapan terkejut Liu Ruyan, aku tersenyum dan menerima telepon, menempelkannya ke telingaku. Suhu tubuh Liu Ruyan masih tertinggal di layar. Dulu, aku sangat merindukan orang ini, aromanya. Suara, suhu tubuh, aku menginginkan semuanya. Tapi sekarang aku merasa jijik hanya dengan menempelkannya. Suara Hi Guang keluar dari mikrofon. Masih sangat murah hati dan ceria. Fang Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aura orang di sampingku sangat menekan. Seolah-olah aku berani mengatakan sepatah kata pun yang kasar kepada Hi Guang, dia akan segera mengusirku dari mobil. Hal seperti ini. Liu Ruyan pernah melakukannya. Bahkan di tengah malam bersalju. Aku hanya di depannya. Melakukan panggilan telepon dengan Hi Guang, memperingatkannya untuk tidak merusak keluarga orang lain lagi, yang membuat Liu Ruyan sangat marah. Aku membanting ponselku dan diusir. Malam itu aku berjalan 2 jam di tengah cuaca yang membekukan. Kemudian dia demam selama seminggu, dia tidak pernah sekalipun melihatku. Xiao Qi berbaring di samping tempat tidurku. Tangan kecilnya yang lembut menempel di dahiku, dengan lembut memanggil ayah. Aku bertahan hidup demi Xiao Qi. Jika anak itu tidak memilikiku, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di keluarga Liu? Tapi sekarang aku yang kehilangan dia. Nafasku ditarik sedikit demi sedikit, kehilangan motivasi untuk bertahan hidup. Di telingaku, Hi Guang berulang kali bertanya, Fang Yuan, kamu kehilangan anakmu? Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya sangat lemah dan rendah. Hanya saja Liu Ruyan di samping tidak boleh mendengarnya. Kamu pasti sangat buruk karena kamu kehilangan kartu trufmu. Xiao Qi memang kartu trufku untuk menikahi Liu Ruyan. Tanpa anak ini, aku tidak bisa masuk ke keluarga Liu. Tetapi tanpa anak ini, aku tinggal di keluarga Liu. Apa gunanya? Tempat ini bukan tempat yang ingin aku datangi. Sejak awal, aku menggerakkan tenggorokanku yang kering dan sakit. Kalau begitu aku kembalikan padamu. Hi Guang tertegun. Apa? Aku mengembalikannya padamu. Aku salah lagi. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Maaf, dia memang milikmu. Ponsel itu langsung direbut. Liu Ruyan menutup telepon dengan ekspresi tidak percaya. Lanjutkan. Apalagi yang kamu omong kosong dengan Yi Guang? Seorang ayah yang kehilangan anaknya. Apa yang bisa dia katakan kepada kekasih istrinya? Peringatan sudah hilang, dan tidak akan terulang lagi. Yang ada hanyalah melepaskan. Melepaskan agar sepasang kekasih akhirnya menjadi keluarga. Aku tidak punya kekuatan untuk bertahan dalam hubungan ini lagi, bahkan nyawa ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Xiao Qi dimakamkan dalam gerimis hujan. Foto di batu nisan diambil saat dia berusia 3 tahun. Saat itu, kami berjanji sebagai sebuah keluarga. Untuk mengambil foto keluarga, aku dan Xiao Qi tiba lebih awal, menunggu dari pagi hingga malam. Di sekelilingnya ada keluarga yang bahagia dan harmonis. Mereka berbicara dan tertawa, dengan hubungan yang harmonis. Di bawah bimbingan fotografer, mereka berpose. Dalam tawa, aku dan Xiao Qi tampak lebih konyol. Aku bisa menahannya jika maju, tapi bagaimana dengan Xiao Qi? Cuaca yang suram. Batu nisan yang dingin, foto di batu itu tidak tersenyum. Lagi pula hari itu. Xiao Qi dengan sekuat tenaga menahan kekecewaan saat difoto, dia tidak ingin membuatku tidak senang. Ada seseorang yang memegang payung di dekatnya. Aku menunduk, menghadap batu nisan Xiao Qi dan mengaku, berdoa agar di kehidupan selanjutnya dia bisa memiliki orang tua yang mencintainya, jangan lagi seperti kehidupan ini, menerima tatapan dingin. Hujan lewat di depan mata, dan seseorang berjalan dengan muram, seperti Liu Ruyan. Aku membuka kelopak mata yang berat, melihat jaket lebah hitamnya, melewati sebuah bayangan. Dia membungkuk, meletakkan sesuatu di depan makam Xiao Qi. Setelah dia berdiri, baru aku melihat dengan jelas, itu adalah satu set balok mobil balap, merasa lesu. Aku sedikit bingung, segera meraih lengan baju Liu Ruyan, dia takut aku akan menjadi gila di depan begitu banyak kerabat dan teman. Berbisik, jika ada sesuatu, bicarakan setelah kembali. Apa itu? Aku bertanya dengan sangat tenang. Liu Ruyan menoleh dan melihat. Hadiah ulang tahun untuk Xiao Qi, dia memintanya dariku sebelumnya. Tidak sempat. Dia memintanya darimu, sudah janji, terkejut dengan ekspresi putus asa di wajahku. Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku. Ada apa? Kakiku lemas. Tubuhku seperti pisau yang memutar, berlutut di depan makam Xiao Qi, anakku. Di ulang tahun terakhirnya, jelas menerima hadiah ulang tahun palsu, tetapi masih tersenyum menghadapinya. Xiao Qi pasti tahu jam tangan itu aku yang membelinya, tetapi aku bilang itu hadiah dari ibu. Dia dengan senang hati menerimanya. Dan tersenyum mengatakan ingin berterima kasih pada ibu, dia tahu segalanya,
tahu selama bertahun-tahun ini. Ibu tidak pernah mencintainya, bahkan tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya, setelah meninggal. Baru menerima hadiah yang terlambat, tapi apa gunanya ini? Suasana di rumah menjadi berat. Ayah Liu Ruyan sedang menunggunya, kakek memegang tongkat di tangannya, alis tebalnya berkerut erat. Nada bicaranya padaku lebih lembut, Xiao Yuan, kamu naik duluan. Aku tahu, kakek hanya ingin marah pada Liu Ruyan lagi. Ayah menyelamatkannya di saat krisis. Setelah ayah meninggal, pilar keluarga runtuh, keluarga Liu untuk membalas budi. Memberi ibuku pekerjaan sebagai pengasuh, pekerjaannya ringan, gajinya sangat tinggi. Ayah Liu kemudian mengaturku dan Liu Ruyan di sekolah yang sama, memerintahkannya untuk bergaul denganku di sekolah. Liu Ruyan memang melakukannya. Tapi aku tidak tahu diri dan jatuh cinta padanya. Ayah Liu tahu bahwa Liu Ruyan terlambat menghadiri pemakaman Xiao Qi. Dia menyuruh semua orang pergi dan ingin menggunakan hukum keluarga padanya. Pengasuh berlari untuk memintaku memohon. Dengan suara serak, dia menyeretku. Tuan selalu mendengarkanmu. Pergi dan katakan beberapa patah kata yang baik. Cepat pergi. Mengapa aku harus pergi? Dulu aku mencintai Liu Ruyan dengan sepenuh hati. Apakah dia terluka? Aku lebih sakit daripada dia, tetapi itu semua didasarkan pada cintaku padanya. Kemudian, aku melihatnya siang dan malam untuk He Guang berlarian. Cinta hilang. Rasa malu dan menyalahkan diri sendiri menutupi diriku. Berapa kali aku ingin membawa Xiao Qi pergi, dan berapa kali ayah Liu menatapku dengan mata yang penuh perubahan. Dengan suara rendah, dia memohon padaku untuk tinggal, anggap saja itu untuk Xiao Qi, anggap saja itu untuk keinginan terakhir ibuku. Seharusnya aku tidak menyetujuinya. Melepaskan pakaian Liu Ruyan, aku mengenakan pakaian kasual dan sederhana. Tidak ada barang milikku di dalam kotak, semuanya milik Xiao Qi. Melepas jam tangan. Letakkan di bawah meja rias, memastikan aku tidak mengambil apapun yang bukan milikku. Sebuah napas keluar dari lubuk hatiku. Setelah napas ini tenang, aku menghindari pengasuh dan turun. Liu Ruyan sudah dipukuli dan berlutut di tanah, telapak tangannya menopang tanah. Mengertakkan gigi dan menahannya. Saat dia mendongak, mata merahnya bertemu denganku. Tapi aku tidak melihatnya lagi. Ayah Liu melempar tongkat dan berjalan mendekat. Dia adalah orang yang paling aku hormati di keluarga ini. Dia memberiku lingkungan dan pendidikan yang baik, memungkinkan aku dan ibuku memiliki tempat tinggal. Bahkan sampai saat ini. Aku masih berterima kasih padanya. Paman, aku memanggilnya paman lagi. Bukan ayah. Masih ingat hari aku dan Liu Ruyan menikah? Ayah Liu memegang tanganku. Letakkan di punggung tangan Liu Ruyan dan dengan susah payah menasihatinya, Xiao Yuan adalah anak yang baik. Kau harus bergaul dengannya. Sama seperti hari itu ketika aku dan ibu datang ke keluarga Liu. Dia juga memperkenalkanku kepada Liu Ruyan seperti ini, Xiao Yuan akan menjadi kakakmu di masa depan dan pergi ke sekolah bersamamu. Kalian harus bergaul dengan baik. Perbedaannya adalah Liu Ruyan saat remaja masih bisa tersenyum padaku. Merawatku di sekolah, membawaku ke kafetaria, menungguku pulang sekolah. Dia sangat mempesona dan luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Sementara aku sangat biasa, selalu menundukkan kepala ketika berada di sisinya. Berpakaian sederhana, seragam sekolah bisa dipakai selamanya. Bahkan aku tidak berani menatap matanya saat berbicara dengannya. Wajah yang begitu lembut dan segar, siapa yang tidak suka? Saat itu, semua orang di sekolah tahu. Liu Ruyan ingin bersamaku karena ayahnya berhutang nyawa pada ayahku. Dia orang baik. Dia tidak mempermasalahkan ketidakmampuanku bersosialisasi dan ketidakpedulianku. Dia selalu membawaku kemanapun dia pergi. Tetapi saat He Guang muncul, keseimbangan ini rusak. Orang yang menunggu Liu Ruyan di luar kelas adalah dia. Setiap kali makan bersama Liu Ruyan, orang yang makan di kantin juga berubah menjadi dia. Bagaimana dia bisa diam-diam menonjol di sisi Liu Ruyan? Aku tidak ingat lagi. Aku hanya ingat bahwa awalnya, aku tidak menyadari apapun. Adalah sikap dingin Liu Ruyan yang tidak bisa dijelaskan. Seorang teman sekelas wanita mengatakan di kamar mandi, Fang Yuan benar-benar tidak peka. Liu Ruyan sudah berkencan dengan He Guang, dia masih mengikuti seperti lampu tempel. Lampu tempel. Kata-kata, berkencan, membuatku ragu untuk mendekati Liu Ruyan. Sejak saat itu, aku sadar diri dan menjauhi Liu Ruyan. Aku beralasan untuk menolak makan dan pergi ke sekolah bersamanya. Bahkan di rumah, aku menghindari bertemu dengannya. Tetapi ketika aku muncul di kantin bersama teman sekelas wanita, dia datang menghampiri, berdiri di samping meja makan, dengan tatapan merendahkan. Menilai orang biasa, tidak makan bersamaku, ternyata sedang berkencan. Aku tidak mengerti. Aku hanya tidak ingin menjadi lampu tempel. Tapi kemudian, secara tidak sengaja, aku memisahkan pasangan dewa dan dewi, He Guang dan Liu Ruyan. Sekarang, saatnya mengembalikan posisi ini kepada He Guang. Liu Ruyan yang berlutut di tanah berdiri. Kedua tamparan itu tidak menyakitinya sama sekali. Saat dia menatapku, aku menatap rumah Liu, paman. Barang-barang yang harus ditinggalkan sudah kutinggalkan di kamarku. Aku akan pergi hari ini.
Xiao Yuan. Pindah dan memaksa pernikahan adalah sesuatu yang sudah kukatakan pada rumah Liu beberapa hari yang lalu. Dia tidak setuju, berusaha keras untuk menahanku, seperti aku selama bertahun-tahun. Tetapi dia juga tahu, tanpa Xiao Qi, aku tidak akan tinggal lagi di sangkar yang ibuku buat untukku ini. Liu Ruyan seperti orang luar, sangat tidak mengerti kata-kataku dan rumah Liu. Pergi. Mau kemana? Satu kalimatnya membuat marah keluarga Liu. Dasar anak durhaka. Diam. Liu Ruyan mengerutkan kening, tatapannya rumit dan aku tidak bisa memahaminya. Fang Yuan adalah suamiku. Kemana dia pergi? Apakah aku tidak berhak bertanya? Ternyata dia tahu aku suaminya, hanya saja aku, suaminya, Xiao Yuan. Keluarga Liu sangat menyesalkan keretakan pernikahan antara aku dan Liu Ruyan. Dia tahu masalahnya ada pada Liu Ruyan, jadi dia tidak menyalahkanku. Ini salahku, aku tidak mendidik anak durhaka ini dengan baik, membuatmu sakit hati. Xiao Qi, jika ibumu tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Paman, tidak perlu mengatakan itu. Aku membantunya duduk. Bertemu dengan tatapan menyelidik Liu Ruyan. Kesehatan paman tidak baik, Anda harus lebih memperhatikannya. Tidak ada lagi keterpurukan dan kerapuhan beberapa hari lalu. Penampilanku yang tenang ini tampak lebih menyedihkan. Melewati Liu Ruyan. Dia meraih tanganku dan berkata dengan jelas, sebenarnya mau pergi kemana? Mengapa harus pergi? Kesedihan yang mendalam lebih besar dari kematian hati. Kebenaran ini, Liu Ruyan tidak mengerti. Aku tidak lagi memiliki kerinduan padanya, aku tidak meliriknya lagi. Dengan kuat melepaskan tangannya. Hari ketiga meninggalkan keluarga Liu, aku pingsan di rumah. Ini sudah aku duga. Masa depan, 2 bulan lalu sudah diketahui. Saat itu Xiao Qi masih ada. Aku selalu aktif mengikuti pengobatan. Hari aku menerima surat diagnosa. Aku mengungkapkannya kepada Liu Ruyan, tetapi hanya tatapan dinginnya yang kudapat. Dia sudah sangat membenciku. Aku terlambat menyadarinya. Awalnya aku berencana untuk sembuh dan membawa Xiao Qi meninggalkan keluarga Liu. Sekarang sepertinya, aku yang harus mencari Xiao Qi. Hari itu, yang tidak kukatakan adalah, Xiao Qi pingsan karena aku kesakitan, lalu berlari keluar rumah mencari Liu Ruyan. Anak berusia 5 tahun bahkan tidak tahu cara memanggil ambulans, yang pertama kali dia pikirkan adalah ibu. Berputar-putar, aku tidak pernah menyangka di ujung hidupku. Orang yang kulihat saat membuka mata ternyata adalah Shen Youchu. Saat sekolah, Shen Youchu sekelas denganku. Keluarganya tidak kaya, tetapi nilainya sangat bagus. Fokus pada belajar. Berbeda dengan Liu Ruyan yang tinggi dan memiliki keluarga kaya. Dulu, Liu Ruyan mengatakan dia sok suci. Biarkan aku menjauh darinya, aku telah membelanya. Liu Ruyan memarahiku karena berpihak pada orang luar. Aku tahu dia ingin menjadi dokter, dan tahu dia pasti akan berhasil, tapi tak kusangka. Aku malah menjadi pasien pertamanya setelah kembali dari luar negeri. Dia mengenakan jas putih. Berdiri di samping tempat tidur menatapku, benar-benar seperti mengejek, menyoroti betapa malang dan menyedihkannya aku. Hal ini membuatku teringat ketika masih sekelas, dia selalu menatapku dengan penuh arti, lalu berkata, Fang Yuan, ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba, kau harus lebih fokus pada belajar. Daripada setiap hari bermain-main dengan Liu Ruyan. Saat itu aku selalu tidak mengerti apa yang dia maksud, Ruyan bersiap untuk belajar di luar negeri. Aku ingin pergi bersamanya, bukan bermain-main. Setiap kali aku mengatakan itu. Ekspresi Shen Youchu selalu sangat rumit. Sekarang setelah dipikir-pikir, aku akhirnya tahu apa yang dia pikirkan. Mengejar seseorang yang tidak mencintai diri sendiri, tidak peduli seberapa keras berusaha, pada akhirnya akan sia-sia. Aku adalah contoh yang hidup, tapi bagaimanapun juga, Dr. Shen menyelamatkan aku. Aku mengangkat tanganku yang tertancap jarum infus, menekuk jari-jariku yang kaku, dan memaksakan senyum padanya. Hai, Dr. Shen. Mungkin tidak ingin berkomunikasi denganku, jadi dia mengirim perawat untuk merawatku. Aku diantar oleh tetangga, biaya pengobatan belum dibayar. Perawat menanyakan nomor telepon keluarga. Aku berkata dengan pelan, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya keluarga. Perawat sangat bersimpati, tangannya yang mencabut jarum pun menjadi lebih lembut. Dr. Shen berkata akan membawamu untuk röntgen dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Aku dengan lemah memakai jaket lamaku. Ketika pergi dari keluarga Liu, aku tidak membawa apapun. Lagi pula, barang-barang itu bukan milikku. Aku takut Liu Ruyan akan menyuruhku mengembalikannya di kemudian hari. Aku benar-benar tidak ingin bertemu orang itu lagi. Jaket lama itu sudah bertahun-tahun lalu, tidak hangat. Ada lapisan serat di ujung lengan baju, terlihat sangat tidak enak dipandang. Aku menarik tanganku dan berdiri. Tidak perlu, aku hanya pingsan karena kelelahan. Kondisiku sangat baik. Di keluarga Liu, selain Paman Liu, tidak ada yang menghargaiku. Mereka semua tahu aku menumpang hidup, dan memperhitungkan Liu Ruyan hingga dia mengandung anakku. Baru kemudian aku bisa menduduki posisi suami putri keluarga Liu. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ini,
Aku tidak pernah menikmati status suami putri keluarga Liu. Perlakuan yang seharusnya kudapatkan dan cinta dari istriku. Sebaliknya, hidupku lebih buruk dari seorang bawahan, baik secara mental maupun fisik. Sudah terlatih menjadi kebal. Perawat itu ragu-ragu, lagi pula wajahku. Tidak lebih baik dari pasien sakit parah di sebelah. Tentu saja, aku adalah pasien stadium akhir di masa depan. Hanya saja ini rahasia. Ketika Xiao Qi masih ada, dia membutuhkanku untuk melindunginya. Aku diam-diam pergi ke banyak rumah sakit. Untuk mencari solusi pengobatan, berguling-guling kesakitan di lantai, muntah tanpa henti. Setelah mengambil slip pembayaran, aku pergi ke loket untuk membayar. Aku berjalan keluar dari antrian pembayaran dengan susah payah di perutku. Saat penglihatanku kabur, aku seperti melihat Liu Ruyan. Dia mengenakan mantel yang aku berikan padanya. Bersandar di pelukan pria lain. Saat ini, aku sangat berharap kesadaranku menjadi lebih kabur. Agar tidak melihat syal di leher Hi Guang yang aku rajut sendiri untuk Liu Ruyan. Setelah dia mengambilnya, aku bertanya berkali-kali, di mana syalnya? Dia hanya mengatakan lupa. Ternyata diberikan kepada Hi Guang. Dia jelas bisa membuangnya, tetapi memilih cara lain untuk mempermalukanku. Aku tidak terkejut, malah merasakan ketenangan dari lubuk hati. Mungkin pada detik itu, Liu Ruyan menghabiskan semua cinta dan hutangku padanya. Bersama dengan kematian Xiao Qi, semuanya terkubur. Mimpi indah itu hilang. Aku kehilangan putraku yang tercinta, tidak memiliki apa-apa. Keinginannya terpenuhi. Berada di tengah keramaian rumah sakit. Aku teringat bertahun-tahun ini berkali-kali. Syal yang aku berikan kepada Liu Ruyan digunakan oleh Hi Guang sebagai lab. Pada hari peringatan ibunya, aku menunggu hingga larut malam, tetapi melihat sebuah postingan di lingkaran pertemanan Hi Guang. Kamu selalu membuat orang merasa kasihan. Bahkan syal yang aku rajut sehelai demi sehelai dikenakan di leher Hi Guang. Itu adalah pertama kalinya aku merajut setelah diam-diam belajar dari ibuku. Saat aku memberikannya kepada Liu Ruyan, aku sangat ingin mendapatkan senyum darinya, tetapi tidak ada. Dia hanya mengambilnya. Lalu berkata, lain kali jangan repot-repot. Dia ingin memberitahuku bahwa sekeras apapun aku berusaha, itu semua sia-sia. Tapi aku hanya menginginkanmu. Ingin mendapatkan pengakuannya. Dan saat itu, berdiri di sampingku. Membawakan 100.000-ku untuk mengobatiku adalah Xiao Qi. Dia berkata, ayah, jangan sedih. Ibu hanya keras kepala. Anak bodoh, jika itu adalah orang yang disukai. Bagaimana mungkin keras kepala? Dia tidak pernah keras kepala pada Hi Guang. Setengah bulan setelah Xiao Qi meninggal, aku mulai bergantung pada obat penghilang rasa sakit untuk bertahan hidup. Hilangnya tubuh akan memperparah rasa sakit. Aku tidak tahan, jadi aku hanya bisa makan obat penghilang rasa sakit untuk melawan setiap kali setelah muntah. Aku seperti cangkang kosong, perut dan lambungku kosong, hingga berkembang menjadi minum secangkir air pun terasa sakit. Aku harus makan banyak obat penghilang rasa sakit dan memeluk beruang kecil kesukaan Xiao Qi agar bisa tidur. Dalam keadaan linglung, aku selalu berpikir, apakah Xiao Qi juga merasakan sakit seperti ini saat meninggal? Dia tidak punya obat penghilang rasa sakit untuk dimakan. Seharusnya dia sangat menderita saat pergi. Ini salahku. Aku tidak menjaganya dengan baik, Xiao Qi-ku, sebelum kesadaran menghilang. Aku mendengar ketukan pintu satu demi satu. Jika bukan karena rasa sakit yang masih ada, aku mungkin akan menganggapnya sebagai lonceng kematian. Dr. Shen yang berdiri di depan pintu membuat ekspresiku semakin jelek. Dia tidak pernah sekejam ini sebelumnya. Dulu aku memintanya untuk menjelaskan soal, dia selalu acuh tak acuh, sangat dingin. Ada apa sekarang, Fang Yuan? Kondisimu sangat buruk. Sebaiknya segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dia adalah seorang dokter yang baik. Sekilas dia bisa mengetahui baik buruknya kondisiku. Penampilan Shen Youchu tidak banyak berubah dibandingkan dulu, hanya sedikit lebih dewasa. Kesombongan di antara alisnya semakin berat, seperti yang dikatakan Liu Ruyan, dia angkuh. Orang yang angkuh tidak tahan penghinaan, bahkan sebelum mati pun masih menyinggung orang. Aku benar-benar tidak tega. Dr. Shen, apakah Anda tidak punya pasien? Aku berusaha keras memerankan diri sebagai pria yang kasar. Semakin banyak pemeriksaan yang kulakukan, berapa banyak komisi yang bisa Anda dapatkan? Kelopak mata Shen Youchu berkedut, Fang juga. Siapa yang akan mentolerir pasien yang tidak masuk akal? Mati sendirian adalah akhir terbaik bagiku. Saat menelan pil dan menutup tirai untuk beristirahat, dua sosok di bawah terlihat. Itu Shen Youchu dan Liu Ruyan. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Saat ini? Bukankah seharusnya dia bersama Hi Guang? Keduanya sedang bertengkar, sepertinya akan berkelahi. Aku tidak peduli dengan ketidaknyamanan di tubuhku dan bergegas turun, tanpa berpikir panjang aku menghalangi mereka, menahan rasa asam dan gatal di tenggorokanku. Aku tidak bisa mengangkat kepala, untuk apa kau datang ke sini? Liu Ruyan tetap seperti itu. Berdiri di tengah angin malam, ujung mantelnya jernih tertiup angin, cahaya bulan menyinari fitur wajahnya yang indah. Tatapan matanya pada Shen Youchu sangat bermusuhan, sama seperti saat kami sekolah.
Setiap kali dia melihat Shen Youchu menggunakan barang-barangku atau mengambilkan air untukku, dia akan marah setengah hari. Dan akhirnya bertanya padaku, Fang Yuan, apakah kamu tidak punya tangan? Dia tidak mengizinkanku dekat dengan gadis lain, tetapi dia bisa memberikan semua kebaikannya. Kepada Hi Guang, dulu aku mencintainya, demi dia aku menjauhi banyak orang. Tapi sekarang, aku hanya ingin mengikuti kata hatiku. Aku melindungi Shen Youchu di belakangku. Berbalik dan menarik lengan bajunya, mendesaknya untuk segera pergi. Dia bertatapan dengan Liu Ruyan. Aku ingin menyalakan kembali keheningan. Jika bukan karena permintaanku, dia tidak akan pergi seperti ini. Ketika Liu Ruyan melihatnya, wajahnya kembali menunjukkan badai dingin dan beku, mencibir dan bertanya padaku. Mengapa tidak menikmati hari-hari baik di rumah dan malah datang ke sini? Ternyata ini adalah cinta lama yang bersemi kembali. Hari-hari baik, ternyata diabaikan oleh istri dan dibenci oleh semua orang. Kehilangan anak adalah hari-hari baik di mata Liu Ruyan. Setelah menikah, dia membenciku. Menghinaku, aku bisa mengerti. Siapa suruh aku menghancurkan kebahagiaannya dengan Hi Guang. Sekarang aku akan mati, dia seharusnya tidak datang. Aku tidak menginginkan hari-hari baik seperti ini. Biarkan saja untuk Hi Guang. Semoga kalian berdua hidup bahagia selamanya dan memiliki banyak anak cucu. Aku mengatakannya dengan sangat tenang, tanpa histeria dan kehancuran, sama seperti hari aku meninggalkan keluarga Liu. Sederhana seperti mengatakan, lain kali makan, aku tidak akan makan di sini. Liu Ruyan menunjukkan sedikit keterkejutan yang tak terlihat. Selama ini, dia mungkin hanya menganggap ini sebagai perceraian. Ini benar-benar impulsif karena kematian Xiao Qi. Bagaimanapun, aku pernah mengusulkan untuk pergi, tetapi akhirnya tidak pernah terwujud. Dia curiga juga bisa dimaklumi. Fang Yuan, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Ini adalah pilihan tertegasku, tidak akan berubah. Aku pergi. Bukankah ini juga keinginanmu selama ini? Terdiam sejenak, Liu Ruyan mengangguk. Dengan senyum mengejek, dia bertanya, apa yang kamu katakan? Jika kamu menyesal di masa depan, jangan datang mencariku. Menatap punggungnya yang pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah aku masih punya masa depan? Malam itu, aku melihat Hi Guang memperbarui momennya. Semua keinginannya terpenuhi. Aksesori hanya menyisakan sebuah cincin baru. Sel-sel menyebar di tubuhku. Aku tidak tahu sudah sampai tahap mana. Aku menghadapinya sambil tersenyum, bahkan sedikit menantikan kematian. Bagaimanapun, hari itu aku bisa bertemu Xiao Qi. Sudah lebih dari setengah bulan aku tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya, tetapi sudah berhari-hari aku tidak bertemu Liu Ruyan. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Dulu aku selalu perhatian dan sangat peduli padanya. Saat dia dinas keluar kota, aku mengemasi barang-barangnya, mengurus urusan rumah tangga, dan menyelesaikan urusan dengan kerabat dan teman. Dia bersosialisasi, bergaul, dan mabuk berat. Aku mengganti pakaiannya dan memberinya sup penawar mabuk. Dia tidur di ranjang yang sama denganku tetapi memiliki mimpi yang berbeda. Larut malam dia masih menelepon Hi Guang untuk memberi kabar. Aku sibuk melakukan segalanya. Tetapi pria yang selalu berada di sisinya adalah Hi Guang. Saat dinas keluar kota, dia bahkan tidak akan menjawab teleponku. Satu-satunya beberapa kali dia menjawabnya adalah Hi Guang. Hi Guang secara alami menjadi orang yang selalu berada di sisi Liu Ruyan. Dia tersenyum dan memberitahuku, Ruyan sedang tidur. Tidak heran dia membencimu. Apakah kamu hanya tahu cara mengganggunya? Aku memberitahunya, jaga dia baik-baik. Perlu aku katakan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai suaminya? Jika bukan karena kamu menjebaknya, membuatnya mengandung anakmu, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menikahimu? Saat itu aku kehilangan kata-kata. Tanpa semua ini, hidupku menjadi jauh lebih mudah. Untuk mempertahankan hidup, aku tetap pergi ke rumah sakit, bukan untuk berobat, tetapi hanya untuk mengambil beberapa obat. Agar bisa bertahan sampai Natal. Xiao Qi sangat menyukai Natal. Jika aku pergi menemuinya hari itu, dia pasti akan senang. Berjalan di tengah kerumunan orang yang terburu-buru, mungkin karena aku terlihat tidak seperti orang sehat. Meskipun mengenakan pakaian tebal dan syal, namun lengan bajuku yang kosong sangat kurus. Setelah mengambil obat dan keluar dari rumah sakit, Dr. Shen yang mengenakan jas putih mengejarku. Aku menoleh untuk melihatnya. Dia berdiri di pintu dan tidak masuk. Matanya terpaku pada wajahku. Aku menutupi wajahku dengan syal, karena takut ketahuan. Bagaimanapun, selain orang yang sakit parah, tidak ada orang yang akan mengalami penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, apalagi penurunan berat badan yang tidak sehat. Fang Yuan, Dr. Shen sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya berubah menjadi desahan. Kamu mau kemana sekarang? Aku bertanya dengan lembut padanya. Stasiun. Aku akan mengantarmu ke sana. Entah mengapa, aku merasa sangat sedih. Ingin menolak, Shen Youchu sudah berjalan maju. Jalan di depan pintu ini setiap hari ramai orang. Bukan hanya aku yang berhalusinasi, sebatang kara. Suara Shen Youchu terdengar di telingaku.
Setelah aku pergi terakhir kali, apakah Ruyan salah paham padamu? Dulu dia selalu salah paham tentang aku dan kamu. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kami sudah bercerai. Saat aku belajar di luar negeri, aku terkejut mendengar kabar pernikahan kalian. Saat aku akan pergi ke luar negeri, dia pernah mencariku dan mengancamku agar tidak pergi. Katanya kamu. Hi Guang menunduk, melihat dua bayangan di tanah. Tertawa kecil. Sudahlah, tapi, Liu Ruyan benar-benar orang yang penuh kontradiksi. Dia menyuruhku untuk tidak menyukaimu, tapi hanya bilang menganggapmu sebagai kakak. Aku berhenti berjalan. Kapan dia bilang begitu? Setelah Hi Guang muncul? Aku ingat, sebelum Hi Guang muncul, Liu Ruyan tiba-tiba akan merebut minumanku. Meminum apa yang sudah aku minum. Bahkan menoleh dan tertawa kecil melihat wajahku, dan mengingatkanku sambil tersenyum. Jangan minum yang dingin. Ini jadi milikku. Mungkin sudah terlalu lama. Sampai aku hampir lupa bahwa kita pernah punya kenangan indah seperti itu. Banyak orang bisa melihat hubungan ambigu di antara kita. Awalnya, Liu Ruyan tidak menjelaskan. Aku menemukannya, mengikutinya dari belakang. Senja itu membuat bayangannya memanjang. Di bawah pohon itu, kesedihan mendalam terlihat jelas di matanya. Aku bertanya padanya. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Dia balik bertanya. Menjelaskan apa? Dalam suasana panas, Liu Ruyan berkedip, hendak mengatakan sesuatu. Mobil sopir datang menjemput kami pulang. Setelah kembali, Liu Ruyan pergi ke ruang kerja Liu Fu sendirian. Dia berada di sana cukup lama. Sejak saat itu, Liu Ruyan tiba-tiba menjadi dingin. Tidak lagi berinisiatif mengajakku makan, apalagi menjemputku. Aku beberapa kali mencarinya. Tapi dia memasang wajah dingin dan berkata, jangan ganggu aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan, tapi semuanya sia-sia. Kemudian, Hi Guang muncul. Dia tidak lagi minum minumanku, apalagi menciumku. Dia semakin menjauh dariku. Ketika teman-teman bertanya padanya, bukankah kamu bersama Fang Yuan? Kenapa kamu tidak jelas dengan Hi Guang? Dia mengerutkan kening, dengan tidak senang berkata, aku hanya menganggap Fang Yuan sebagai kakak. Jika bukan karena ayahnya, dia bahkan tidak pantas menjadi ipar. Pantas saja saat ulang tahunku, aku meneleponnya. Liu Ruyan tiba-tiba memasang wajah dingin padaku dan memperingatkanku dengan dingin, Fang Yuan. Kamu tinggal di sini karena ayahmu, tidak ada alasan lain. Jangan bicara sembarangan tentang hubungan kita dengan orang lain. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri apakah kamu pantas. Kata-kata yang begitu dingin membuat hatiku hancur. Beberapa hari kemudian, ibuku juga memberitahuku untuk tidak bermimpi mencapai tempat yang tinggi. Kita hanya menumpang di keluarga Liu, harus berhati-hati dalam segala hal. Sejak saat itu, aku menyimpan semua angan-angan dan obsesiku yang seharusnya tidak kumiliki. Sampai perasaan ini hampir menghilang, ibuku mengirim Liu Ruyan ke ranjangku lagi. Setelah itu, sisa hidupku dihabiskan dalam penyesalan dan kejengkelan. Di depan Shen Youchu, aku berkata, aku tidak punya hubungan apapun dengan Liu Ruyan. Kata-kata ini hanya membutuhkan beberapa jam untuk sampai ke telinga Liu Ruyan. Langit malam yang sunyi dan berair menyelimuti kendaraan hitam pekat. Liu Ruyan berdiri di samping mobil. Melepas mantelnya, hanya mengenakan gaun. Asap melingkari ujung jarinya. Menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seksi dan menyedihkan. Tidak ada hubungan apapun. Fang Yuan, aku memberimu seorang anak. Dia masih ingat kita punya anak. Tapi dia selalu menganggap Xiao Qi sebagai aibnya. Kata-kata ini mungkin diceritakan oleh Shen Youchu padanya. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelidiki apapun. Hanya tersenyum dan berkata, anak itu sudah meninggal. Bukankah itu berarti tidak ada hubungan apapun? Liu Ruyan tersedak sesaat. Sebatang rokok hampir habis terbakar. Ujung jarinya hampir terbakar. Dia bertanya dengan penuh perasaan, Fang Yuan, akan ada anak lagi? Tidak akan ada lagi. Hanya ada satu Xiao Qi. Tidak akan ada lagi. Tidak menyangkal. Aku mengikuti kata-katanya dan melanjutkan. Akan ada. Kamu dan Hi Guang akan memiliki banyak anak. Dan aku hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan beberapa hari terakhir dalam hidupku. Lalu bagaimana denganmu? Liu Ruyan balik bertanya padaku. Dengan cibiran. Apakah kamu akan membiarkan Shen Youchu memberimu anak? Otakku terasa sakit. Tidak memperhatikan serangannya. Penuh dengan keinginan untuk menyingkirkan wanita yang membuatku menderita ini. Sebaiknya jangan bertemu lagi sebelum mati. Melihatnya sekali lagi hanya akan membuatku teringat pada Xiao Qi. Bahkan adaku pun menjadi lebih sikap putus asa. Kalau begitu, anggap saja begitu. Aku berbalik hendak pergi. Liu Ruyan panik, menggenggam erat lenganku. Wajah tanpa emosi itu menunjukkan sedikit riak. Apakah kamu lupa? Kamu masih suamiku. Sebentar lagi tidak. Angin masuk ke tenggorokanku, menyebabkan rasa sakit di hatiku. Liu Ruyan menatapku dengan menyelidik. Seolah mencoba membedakan kebenaran dari kata-kataku. Sesaat kemudian, dia mendapat jawabannya. Fang Yuan.
Ancamanmu sama bodohnya seperti dulu. Apakah kamu pikir tanpa aku kamu bisa hidup? Apakah ini ancaman? Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengancamnya. Terlebih lagi, dengan atau tanpa dia, sepertinya aku tidak bisa hidup lagi. Kali ini, jalan keluar adalah untuk memaksaku kembali. Liu Ruyan tidak membagi harta Gonogini perceraian. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mempermalukanku, bahkan mengambil kembali rumah yang sekarang ku tempati. Aku tidak punya rumah, sementara dia menikah lagi dengan orang lain. Tidak ada yang bisa menikah lagi dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi Liu Ruyan melakukannya. Kabar pernikahannya dengan He Guang sampai ke telingaku melalui banyak mulut. Betapa bahagianya dia, dan betapa hebatnya keluarga Liu. Betapa bahagianya orang-orang dari keluarga Liu. Aku tahu betul berapa banyak gosip yang mereka bicarakan di belakangku. Tapi kali ini bagiku, anggap saja mendengarkan lelucon. Aku bukan lagi bagian dari lelucon ini. Kenapa aku harus peduli? Ketika He Guang menelepon, aku sedang minum air hangat yang hendak kutelan. Rasa pahit mengalir dari seluruh organ dalamku, tak tertahankan hingga ingin muntah. Fang Yuan. Aku akan menikah dengan Liu Ruyan. Pernikahannya akhir bulan depan. Apa urusanku dengan itu? Sudahlah, aku tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak perlu. Aku berkata terus terang. Selamat. Lalu menutup telepon dan melanjutkan menelan obat. Tapi bagaimana aku tahu, ketika He Guang menelepon, Liu Ruyan berada di sampingnya. Ekspresinya lesu, sama sekali tidak seperti pengantin. Mungkin baru kali ini dia mengerti bahwa perceraianku itu nyata. Bahwa aku tidak punya perasaan lagi padanya juga nyata. Kehilangan tempat tinggal. Seperti anjing yang kehilangan rumah. Ketika Liu Ruyan menelepon, dia pasti menertawakanku. Aku membawa koperku, berdiri di pintu masuk stasiun, melihat kerumunan orang yang datang dan pergi. Namun, suara Liu Ruyan yang seperti mimpi bertanya, Fang Yuan, aku memberimu satu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin kembali? Matanya agak merah, sangat kering. Dia masih berhati lembut, mungkin karena mengenang masa lalu sehingga dia membujukku untuk kembali. Tetapi mengapa ketika Xiao Qi masih hidup, Liu Ruyan tidak dengan murah hati menemaninya sekali saja? Sudah terlambat. Tidak ada yang membutuhkan penebusan ini lagi. Aku meremas boneka beruang Xiao Qi di tanganku, ada aroma susu anak-anak di atasnya. Samar-samar masih terasa suhu tubuhnya yang panas. Menyentuhnya dengan jari terasa seperti menyentuh jiwa Xiao Qi. Liu Ruyan, aku tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah. Aku menunduk menatap mata boneka beruang itu, seolah bertatapan dengan jiwa Xiao Qi, tak bisa menahan diri untuk tersedak dan berkata, dulu aku yang bersalah padamu, aku minta maaf, dan ibuku juga minta maaf padamu. Sebenarnya, 2 tahun lalu aku sudah berencana untuk menceraikanmu, tetapi Paman Liu tidak setuju, itulah yang menunda hubunganmu dengan He Guang. Sungguh maaf, setelah selesai berbicara, aku menutup telepon. Sebelum masuk ke mobil, aku menerima pesan singkat dari Shen Youchu lagi, Fang Yuan. Kamu menderita kanker perut stadium akhir, mengapa kamu tidak berobat? Ketika Shen Youchu menemukanku, aku berada di tepi pantai. Ini adalah keinginan Xiao Qi semasa hidupnya. Aku membuat daftar, ingin menyelesaikannya lebih awal dalam waktu yang terbatas. Poin pertama, merayakan ulang tahun bersama ibu, telah aku coret. Poin kedua, pergi ke pantai bersama keluarga, sudah bercerai. Hanya aku keluarga Xiao Qi, keinginan ini bisa dibilang sudah terpenuhi. Berdiri di tepi pantai, pasirnya lembut dan lembab, ombak dengan lembut menyapu kakiku. Laut masa depan yang tak berujung dikotori oleh air mataku, aku ingin menebusnya. Tangisan dan bujukan tidak ada gunanya. Jika Xiao Qi masih ada, aku tidak boleh absen. Pada akhirnya, yang berdiri di tepi pantai hanya aku seorang diri. Angin dan pasir menerpaku, setiap bagian tubuhku terasa sakit. Aku berusaha keras menahannya sepanjang jalan kembali ke hotel. Hampir sampai di depan pintu kamar, Shen Youchu yang seperti bayangan berdiri di sana. Bayangannya tumpang tindih, amarahnya tidak berkurang. Kualitas profesional seorang dokter terwujud sepenuhnya pada saat ini. Fang Yuan, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, masih berlari sejauh ini, bukankah itu sama saja mencari mati? Aku tidak sempat makan obat pereda nyeri, dan pingsan karena sakit. Untungnya, aku pingsan di samping dokter. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa mewujudkan harapan ketiga Xiao Qi. Biaya pengobatan juga dibayarkan oleh Shen Youchu untukku. Keluarganya tidak mampu. Saat sekolah, dia selalu mengenakan seragam sekolah yang besar, kerah dan mansetnya sudah putih dan berkerut. Di bawah sinar matahari, bisa dilihat tambalan yang dijahit di pakaian berbeda dengan kekayaan Liu Ruyan. Hidupnya hemat. Justru karena kehematan ini, aku harus mengembalikan uang ini kepadanya. Wanita yang patah hati selama 10 tahun tidak ada di sisiku. Pada akhirnya, wanita yang membayarkanku biaya rumah sakit dan obat-obatan ternyata adalah Shen Youchu. Aku bertanya padanya, mengapa kamu begitu baik padaku? Sudah lama tidak ada yang begitu baik padaku. Shen Youchu tidak mengatakan apa-apa,
hanya mengambil syal bersih dan memakaikannya padaku. Lalu berkata, "Dulu kamu sangat baik padaku. Ya, kenapa aku tidak ingat sama sekali?" Ternyata sakit sampai tingkat ini bisa memengaruhi ingatan. Saat itu, hanya Liu Ruyan yang ada di matamu. Tentu saja tidak ingat pernah memberi sedekah kepada orang sepertiku. Entah kenapa, aku mendengar nada kebencian dari nadanya. Shen Youchu tahu bagaimana menyelamatkan orang. Dia mengambilkan obat untukku, menatap wajahku yang sakit. Dokter sering menasihati, obat pereda nyeri tidak bisa menghentikanmu. Kondisimu ini, sebaiknya segera lakukan kemoterapi. Apakah kemoterapi bisa menyembuhkanku? Itu hanya membuatku menderita sekali lagi. Dan harus pergi dengan buruk rupa. Aku tidak mau seperti itu. Aku ingin pergi dengan tampan. Agar Xiao Qi mengenaliku. Aku tidak ingin membuatnya takut. Keheningan Shen Youchu adalah jawabannya. Dia adalah seorang dokter. Tetapi di hadapan kanker, tidak ada dokter yang bisa menjamin batas umur pasien 100%. Aku memegang cangkir air panas itu, merasa pasrah. Dokter Shen, karena kamu sudah datang, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu? Shen Youchu memalingkan wajahnya. Sedikit air mata di ujung matanya masih terlihat olehku. Jika itu adalah bantuan untuk mengatur pemakamanku, aku tidak akan membantumu. Bukan itu. Bagaimana aku bisa membiarkan orang sebaik dia terkontaminasi hal-hal buruk seperti ini? Bisakah kamu membantuku mengambil foto? Setelah aku mati, bakarlah untukku. Di belakang teras restoran tepi pantai, ada pemandangan laut lepas yang luas dan megah. Katakan padanya, keinginannya telah ayah penuhi. Aku bersandar di pagar teras, menunjukkan senyum tulus pertama dalam beberapa hari ini. Shen Youchu dengan hati-hati dan sekuat tenaga membantuku mengambil foto. Dia ingin membantuku mengambil foto yang bagus, tetapi seorang pasien tidak bisa terlihat bagus. Ketika aku berusaha keras menarik sudut bibirku, ingin meninggalkan foto terbaik, orang yang muncul di belakang Shen Youchu diam-diam merebut ponsel itu. Dia menunduk melihat-lihat foto, setiap foto adalah yang aku tinggalkan di tepi pantai. Shen Youchu selalu menjadi pengambil gambar. Suasana indah hancur berantakan. Foto-fotoku dihapus habis tak bersisa. Dalam bayangan ilusi, aku melihat ujung jari Liu Ruyan yang memegang ponsel memutih. Kamu selalu bersamanya. Shen Youchu maju selangkah, mungkin ingin menjelaskan penyakitku. Aku menariknya. Memegang tangannya untuk menopang tubuhku. Belum sempat mengucapkan selamat menikah. Melihat ke belakang, aku memanggil Hi Guang di balik pintu. Tuan Hi. 4 orang makan di meja yang sama. Adegan ini terakhir kali terjadi saat masih sekolah. Bertahun-tahun berlalu, Hi Guang tidak berubah sama sekali. Masih orang yang paling banyak bicara di meja makan. Dia mengambilkan sayur untukku, sama sekali tidak merasa adegan ini menggelikan. Fang Yuan. Hanya beberapa hari tidak bertemu, kenapa kamu jadi sangat kurus? Bukan hanya kurus. Bahkan bibir dan wajahmu tidak berdarah. Begitu dia berkata demikian, Liu Ruyan ikut melihat. Ekspresi itu seperti sakit hati, tapi mungkin itu hanya perasaanku saja. Bagaimana mungkin dia sakit hati untukku? Nona Shen memang sangat pandai merawat orang. Apa urusannya dengan Shen Youchu? Bagiku, dia hanyalah teman sekolah lama. Dia adalah dokter, bersedia meninggalkan pekerjaannya untuk mencariku, membujukku untuk kembali ke kemoterapi, dan menemaniku selama 2 hari. Aku sudah sangat berterima kasih. Apa hak Liu Ruyan untuk menyalahkannya? Bagaimana dia merawatku adalah urusan antara kami. Aku membuat Liu Ruyan merasa malu. Ini pertama kalinya. Saat sekolah, aku mengikutinya di belakang, menjadi buntutnya. Pengikut, setelah menikah, tidak peduli bagaimana dia membenci aku dan Xiao Qi. Aku selalu menganggapnya sebagai istri. Menunggunya sampai tengah malam, membuatkan sup penghilang mabuk untuknya. Membersihkan riasannya dan menyeka wajahnya. Saat dia sakit, aku merawatnya tanpa tidur dan istirahat. Tapi Fang Yuan itu sudah mati bersama Xiao Qi. Sudah tidak ada lagi. Hi Guang terkekeh pelan, meletakkan tangannya di punggung tangan Liu Ruyan. Ruyan, lihat, apa ku bilang? Fang Yuan pasti baik-baik saja. Lihat dirimu. Khawatir berlebihan, ya kan? Liu Ruyan menarik tangannya. Saat itulah aku menyadari. Cincin di tangan Hi Guang hilang. Cincin yang dipakai Liu Ruyan adalah cincin kawin antara aku dan dia. Apa artinya ini? Bertahun-tahun menikah, hanya aku yang memakai cincin ini. Seperti pernikahan ini, selalu menjadi pertunjukan satu orangku. Aku tidak mau bermain. Aku mengundurkan diri. Liu Ruyan malah memakai cincin itu lagi. Ini terlalu ironis. Fang Yuan, aku ingat kamu dulu paling suka makan pedas. Hi Guang berkata sambil mengambil sepotong daging domba panggang. Memotongnya ke dalam mangkukku. Rasa pedas yang kuat membuat tenggorokanku tidak nyaman. Shen Youchu mendorong piring itu menjauh. Dulu adalah dulu. Apa yang dulu disukai, sekarang belum tentu disukai. Di masa depan, makan makanan pedas lagi akan membahayakan nyawa. Shen Youchu membantuku mengatasi masalah perut. Namun, Hi Guang membombardirnya. Dr. Shen masih sangat suka melindungi Fang Yuan. Saat itu aku bilang kalian sangat cocok. Benar-benar pasangan setia.
Ya, sudah cukup bicaranya. Warna wajah Liu Ruyan sangat kaku. Dia menutup mulutnya. Kecanggungan dan kekuningan melintas di wajah Hi Guang. Kenapa Liu Ruyan berbicara seperti itu padanya? Bahkan aku tidak terkejut. Dia yang paling menyayangi Hi Guang. Melindunginya di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengucapkan dua patah kata pun. Sekarang, dia memasang wajah dingin hanya karena sebuah lelucon. Lagi pula, saat kuliah, bukankah dia ikut bercanda dengan Hi Guang tentang kami? Aku makan bersama Shen Youchu. Hi Guang tiba-tiba muncul dan bersorak, mengatakan hal-hal yang ambigu dan menggoda. Liu Ruyan berdiri di sisinya. Ekspresi wajahnya selalu dingin saat menatap kami. Yoyo berkata, makan saja, kenapa banyak bicara? Kalian berdua benar-benar hebat, dia juga pernah berkata begitu. Sekarang, dia tidak mengizinkan Hi Guang untuk mengatakannya. Potongan daging itu didorong kembali padaku oleh Liu Ruyan. Aku tidak menyukainya. Dia selalu memaksaku untuk menelannya. Aku tidak percaya apa yang akan terjadi jika aku makan satu gigitan. Apakah kamu akan puas jika aku memakannya? Aku mengambil sumpit seolah-olah aku siap mati. Mataku memerah. Dulu aku mencintainya. Kemudian, karena merasa bersalah, aku hidup bersamanya. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Dia malah ingin memaksaku sampai mati. Tanpa menunggu jawabannya, aku memakan potongan daging itu di bawah tatapan bingung Liu Ruyan. Aku mengunyah dan menelannya. Shen Youchu tiba-tiba merebut sumpitku. Fang Yuan, apakah dokter selalu begitu heboh? Ini bukan racun, aku tidak akan mati. Aku belum ingin mati. Hanya ingin melepaskan diri dari Liu Ruyan. Aneh sekali, apakah menikah denganku begitu mengerikan? Hanya bertemu dengannya sekali, tetapi dia tidak pulang semalaman setelah bercerai. Dia selalu muncul, tetapi aku tidak membutuhkannya lagi. Sakit di kaki tiba-tiba datang. Aku menggerakkan mulutku, wajahku pucat. Mu Chun berdiri. Dia keceplosan, kau ini istri Fang Yuan. Dia punya masalah dengan perutnya. Suaranya tiba-tiba terhenti. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Liu Ruyan tidak mengerti. Kenapa sakit perut? Sejak kembali dari pantai. Frekuensi Liu Ruyan muncul semakin sering, dan wajahku semakin buruk. Dia menarikku ke rumah sakit untuk berobat. Aku menepis tangannya. Jangan ganggu aku lagi. Baik, gemetarku membuat Liu Ruyan panik. Fang Yuan, kau tidak pernah memberitahuku bahwa kau punya sakit perut. Tenggorokanku sangat kering. Suaraku yang serak seperti gergaji berkarat yang menggergaji kayu lapuk, menggergaji jarak antara aku dan Liu Ruyan. Hanya sakit perut. Seharusnya kau mengkhawatirkan Hi Guang. Apa kau tidak takut aku benar-benar menikah dengannya? Liu Ruyan menggenggam pergelangan tanganku erat-erat. Suhu tubuhnya menyatu denganku. Tanpa Xiao Qi. Apa gunanya aku mempertahankan status sebagai suami nona muda? Sekarang aku hanya ingin mengucapkan semoga kalian memiliki banyak anak dan cucu. Liu Ruyan mungkin akan memiliki banyak anak di masa depan. Tetapi tidak akan ada lagi Xiao Qi. Setelah Xiao Qi meninggal, kesedihan Liu Ruyan jarang terlihat. Dalam sekejap, dia berdiri di depanku dengan penuh kesedihan. Ketulusannya, Fang Yuan. Di hatimu, mana yang lebih penting, anak ini atau aku? Xiao Qi lebih penting. Aku berbisik pelan, menelan rasa sakit dan pahit. Jika tidak ada Xiao Qi, pernikahan kita tidak akan bertahan selama ini, bukan? Sepertinya ada sesuatu yang hancur di mata Liu Ruyan. Aku melepaskan tangannya, naik ke atas, dan mengunci pintu. Aku menelan banyak obat pereda nyeri. Tetapi sebelum efek obatnya bekerja, kejang perut memicu kekacauan di banyak organ. Seolah-olah ada tangan besar di dalam tubuhku, berjalan-jalan, mencakar. Bisa dibilang sementara, aku bergegas ke kamar mandi, muntah dan terus muntah. Warnanya merah seperti darah, sebuah mobil merah melaju dari stasiun. Saat menutup jendela aku melihat ke bawah. Liu Ruyan masih berdiri di sana, di tengah angin malam dan kegelapan, seperti sebuah patung. Kelelahan dan jatuh di tempat tidur, tidak tahu berapa lama berlalu, dering ponsel berbunyi lagi. Itu telepon dari Liu Ruyan, dia sepertinya mabuk dan tidak tahu apa yang dia katakan. Mendengar dengan jelas sebuah kalimat, Fang Yuan, dan aku menerimanya dengan senang hati. Tapi sebelum meninggal, Xiao Qi masih memiliki dua keinginan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, ibu bisa berjanji padanya untuk memelihara seekor kucing kecil. Dia bilang teman-teman di taman kanak-kanak punya semua. Dia juga menginginkannya. Tapi saat itu Liu Ruyan mendengarnya, dia menunjukkan ekspresi jijik, dia berkata kepada anak itu. Memelihara kamu saja sudah cukup, dia tidak ingin menambah beban. Aku bisa mengerti. Tapi dia tidak bisa berbicara seperti itu kepada anak itu. Aku bertengkar hebat dengannya saat itu, dia memarahiku serakah. Memarahiku tidak tahu berterima kasih, aku bilang dia tidak pantas menjadi ibu, dia mencibir 3 kali. Kamu pikir aku ingin menjadi ibu ini? Garis-garis di telapak kakiku naik ke atas, aku bergegas maju. Tapi pada akhirnya aku tidak tega memukulnya. Dia mendorongku hingga jatuh di atas pecahan kaca, telapak tanganku berdarah. Dia diam-diam pergi, hari itu aku pikir Xiao Qi diantar sopir ke sekolah, tidak menyangka dia bersembunyi di dalam rumah.
Dia menyeka darah di tanganku, menangis dengan bingung, wajahnya berkerut. Tangan kecilnya menyeka air mata, menangis dan berkata, "Ayah, aku tidak ingin kucing kecil lagi, aku tidak mau lagi, Xiaoqi sudah sebesar itu. Keinginannya sangat sedikit, aku ingin memenuhinya, jadi aku tetap membelinya. Warnanya juga putih salju, sangat kecil dan lembut, sangat penurut saat dipeluk. Tidak banyak mengeong. Xiaoqi sangat menyukainya, merawatnya dengan hati-hati selama beberapa hari. Aku hanya bersedih untuk waktu yang lama. Aku pergi ke toko hewan peliharaan, ingin melihat lebih banyak kucing-kucing kecil untuk Xiaoqi. Kucing-kucing kecil itu memiliki warna yang berbeda. Ada yang manja, ada yang lincah. Ada seekor yang mencengkeram kaca dengan cakar merah mudanya, seluruh tubuhnya putih salju. Tapi ada bekas hitam di telinganya, hampir seketika aku mengenalinya. Itu adalah Yuan Yuan. Dia sedikit gemuk, rambutnya juga disisipkan, bulat sekali. Dulu waktu memeliharanya, dia masih sangat kecil. Xiaoqi bisa diangkat dengan kedua tangan. Pada hari Liu Ruyan membuangnya, Xiaoqi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dibantal keesokan harinya. Makan Yuan Yuan, melihat Yuan Yuan seperti melihat Xiaoqi lagi, aku tidak bisa menahan kegembiraan. Memukul kaca, mengganggu orang-orang di toko hewan peliharaan, dia bergegas dan mendorongku. Aku seperti orang gila, menunjuk ke kucing itu dan mengatakan itu milikku. Penjual mungkin mengira aku gila. Mendorongku keluar, aku bukan orang gila, aku hanya terlalu bersemangat. Kegembiraan karena ditemukan kembali. Yuan Yuan milik Xiaoqi telah ditemukan. Lalu bisakah aku bertemu Xiaoqi? Tetapi yang datang menjemput Yuan Yuan bukan Xiaoqi, melainkan Hi Guang. Dia berjalan dari luar toko hewan peliharaan. Bertemu mataku, lalu melihat kucing itu, Fang Yuan. Apakah kamu menyukai Hi Guang? Anak kucing itu dibawa keluar, aku melihat dengan mata kepala sendiri istriku. Direbut oleh Hi Guang, dan melihat kucing Xiaoqi berbaring di pangkuannya. Dan dekat dengannya, Yuan Yuan kami sangat penurut. Apakah kamu ingin membelainya? Hi Guang. Namanya bukan Yuan Yuan lagi, tapi dia adalah Yuan Yuan. Aku ingat, aku tiba-tiba meraih kucing itu, membuat Hi Guang ketakutan. Dia buru-buru mundur. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Terbiasa merebut barang, ya? Dia adalah kucing Xiaoqi, bukan milikmu. Emosiku runtuh, perutku sakit, berteriak keras. Hi Guang memasang tampang mengejek, Fang Yuan, ini diberikan Liu Ruyan padaku. Bagaimana bisa menjadi milikmu? Kamu menjilatnya selama bertahun-tahun masih belum cukup. Sekarang bahkan seekor kucing pun ingin direbut? Liu Ruyan, dia mengambil kucing Xiaoqi untuk diberikan kepada Hi Guang. Apa haknya? Bahkan jika dia membenciku, Xiaoqi tidak bersalah. Sebenarnya sejak kapan? Barang-barangku, Liu Ruyan akan memberikan semuanya kepada Hi Guang. Mungkin sejak hari ulang tahunnya. Setelah Hi Guang muncul, tatapan Liu Ruyan mengikuti dia. Dia luar biasa dan bersinar. Pasangan yang ditakdirkan dengan Liu Ruyan akan sedih karena tidak bisa menunggu hadiahnya saat ulang tahun. Hari itu, duduk di tangga, Liu Ruyan menatap bulan dengan sedih, dirinya yang muda dan penuh semangat di masa lalu. Namun, cahaya bulan yang dingin jatuh di wajahnya, menyoroti kekosongan dan kegelapan di matanya. Dia bertanya padaku, Fang Yuan, menurutmu apakah dia tidak ingat hari ulang tahunku? Dia sedang berbicara tentang Hi Guang. Aku menyembunyikan kesedihanku, memberikan gelang yang kubeli dengan susah payah untuk Liu Ruyan, tersenyum pahit dan berkata, mungkin dia sibuk, ini untukmu. Liu Ruyan menerimanya. Bahkan tidak melihatnya. Keesokan harinya dia mencariku, Hi Guang bersamanya. Aku melihat gelangku, melingkar di pergelangan tangannya. Setelah itu, ada banyak lagi. Seperti sopir yang ditugaskan Paman Liu kepadaku, dipanggil oleh Liu Ruyan untuk menjemput Hi Guang. Hi Guang akan mengikuti kompetisi. Liu Ruyan mengambil gambar desainku dan memberikannya kepadanya. Lalu kemudian, adalah kuota untuk pergi ke luar negeri. Hari itu dia berdiri di depanku, jujur dan terbuka, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Fang Yuan, Hi Guang lebih membutuhkan pergi ke luar negeri daripada kamu, dia sangat berbakat dan tidak boleh disia-siakan. Pada hari yang sama, ibu didiagnosis menderita kanker perut, hidupnya tidak lama lagi. Dia berharap Liu Ruyan membawaku ke luar negeri, itu adalah wasiat terakhirnya. Hi Guang bahkan merenggut wasiat terakhir ibuku. Aku belum tahu betapa mematikannya air mata seorang anak. Ibu bahkan bisa membuat ibuku yang seumur hidupnya tidak pernah sukses. Ibu yang jujur dan sederhana untuk merancang Liu Ruyan. Pada malam sebelum Liu Ruyan dan Hi Guang pergi ke luar negeri, aku tidur dengannya di ranjang yang sama. Aku mengerti niat baik ibuku, dia takut Liu Ruyan akan menikah dengan Hi Guang. Takut aku tidak punya pijakan di keluarga Liu. Takut aku tidak punya tempat bergantung setelah dia pergi. Jika aku tahu sejak awal bahwa ada masalah dengan minuman itu, aku tidak akan meminumnya. Tapi Liu Ruyan tidak percaya. Dia mencekik leherku di ranjang hotel, menanyaiku bukankah aku bersama Shen Youchu? Apa maksudnya memperlakukannya seperti ini? Aku bilang aku tidak tahu apa-apa, dia tertawa puas. Kekuatan di tangannya terus mengencang,
Kata-kata seperti pisau tajam, merobek dadaku. Kamu sama seperti ibumu, terlahir sebagai vampir. Saat itu adalah hari-hari terakhir hitungan mundur kehidupan ibuku. Aku pergi menemuinya dengan wajah penuh luka. Aku mencelanya, menyalahkannya. Aku bertanya langsung padanya, apa hubunganmu dengan Paman Liu? Wajahnya menjadi pucat. Uap putih dari masker oksigen melapisi satu sama lain. Suaranya serak dan berat. Siapa yang memberitahumu? Liu Ruyan? Aku kembali merasakan sakit di hati. Aku memberitahunya. Dia bilang seorang ibu tidak akan berhasil. Hanya aku, putranya, yang bisa menggantikannya. Ibu menggelengkan kepala dengan kaku. Aku berkata sambil menangis. Ibu, apa yang harus kulakukan sekarang? Itu adalah kalimat terakhir yang kuucapkan padanya. Pertemuan terakhir. Dalam mimpi, aku berlutut di depan makam ibu, mengatakan padanya bahwa aku salah, dan yang menjawabku adalah sepasang tangan lembut dan hangat, berbau seperti anak kecil, itu Xiao Qi. Tetapi dalam sekejap mata, tangannya menjadi dingin, dan tubuhnya juga kaku. Aku memeluknya dan menangis dengan keras, berteriak tak berdaya, apakah ada orang? Apakah ada orang yang bisa menyelamatkan anakku? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, aku hanya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Menghembuskan napas terakhir di pelukanku, dalam mimpi, air mataku mengalir. Kemudian aku baru tahu, ibuku dan ayah Liu hampir bersama, tetapi kemudian dia sakit. Dan tahu tentang perasaanku terhadap Liu Ruyan, ingin mewujudkan kami, tetapi saat itu. Liu Ruyan memiliki Hi Guang di sisinya, dia melakukan ini untukku, sehingga dia menerima reputasi buruk ini. Bahkan jika dia jahat sekali sebelum pergi, dia ingin memberiku masa depan yang makmur dan bebas dari kekhawatiran, tetapi aku mengecewakannya. Aku tidak mempertahankan status dan kedudukanku di keluarga Liu, juga tidak menyelamatkan anakku sendiri, dan bahkan tertular penyakit yang sama dengannya. Menunggu terlalu lama, masa lalu ada di sini, begitulah aku. Hari demi hari menunggu Liu Ruyan pulang, tetapi mengapa aku sudah lelah setelah hanya setengah jam? Hidup terasa seperti berlalu, jika terus seperti ini, aku akan secara pribadi pergi. Untuk bertemu Liu Ruyan sekali, ketika Liu Ruyan datang, aku menunggu di bawah rumah tua, wajahku pucat seperti kertas. Dia datang membawa barang-barang, dan nadanya bahkan lebih lembut, mengapa tidak kembali ke kamar untuk beristirahat? Wajahmu sangat buruk, apakah penyakit maakmu belum membaik? Penyakit ma apa? Itu adalah kanker, tidak bisa disembuhkan, aku menghindar ketika dia mencoba menyentuh dahiku. Tidak perlu, aku datang untuk bertanya padamu, apakah kamu yang mengirim Yuan-Yuan ke Hi Guang? Yuan-Yuan siapa? Dia tidak tahu nama kucing Xiao Qi, dan dengan seenaknya mengirimkannya ke Hi Guang. Dan mengubah namanya menjadi Lindang. Aku tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis. Hanya bisa menghadapinya dengan tenang, kucing Xiao Qi, itu miliknya. Mata Liu Ruyan sangat kompleks, dia mengangkat tangannya, dengan lembut membelai wajahku. Aku tidak bisa mengabaikan permintaan maaf di wajahmu. Kita naik ke atas dulu, urusan kucingnya lain hari saja. Kapan lagi? Aku hanya ingin kucing Xiao Qi. Suaraku meninggi tak terkendali. Saat marah datang, aku tak bisa menahan batuk, membungkuk. Wajah pucat, batuk hingga pandangan berkunang-kunang, Liu Ruyan menepuk punggungku. Aku menepis tangannya, ekspresiku hancur. Jangan terburu-buru. Aku akan menelepon sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya, lupa meja teh yang kosong. Dengan tidak senang berseru, kenapa tidak ada yang menuangkan air? Apa sudah mati semua? Aneh, dia masih peduli apakah aku minum atau tidak. Dia menyelesaikan panggilan itu di sampingku. Aku menunggu jawaban Liu Ruyan. Dia berjalan mendekat, nadanya serius. Aku akan mengambil Yuan-Yuan kembali untukmu. Tunggu aku di sini, oke? Manfaatkan kesempatan ini. Aku mengatakan hal penting lainnya. Bisakah kamu memberikan uang bagianku setelah perceraian? Aku sangat butuh uang sekarang. Aku harus mengembalikannya kepada Shen Youchu. Dia bukan anak orang kaya. Uang yang dia berikan padaku akhir-akhir ini terlalu banyak. Aku harus mengembalikannya padanya. Tidak ada yang lebih baik daripada pergi dengan tenang. Apakah kamu datang ke sini untuk memintaku mencari kucing atau meminta uang? Aku bilang keduanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dia menyeret tubuhnya yang lemah. Mengambil kartu dari tas di samping tempat tidur dan memberikannya kepadaku. Kata sandinya. Ulang tahun Xiao Qi. Ternyata dia ingat ulang tahun Xiao Qi. Ingat hari itu. Tapi tidak pernah muncul. Aku mengambil kartu itu, tapi dia tidak melepaskannya. Aku akan memberimu uang, tapi ini bukan pembagian harta gono gini. Liu Ruyan melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Fang Yuan, tunggu aku kembali. Aku akan mencari kucing Xiao Qi. Kita mulai dari awal lagi. Aku sudah mendekorasi ulang kamar Xiao Qi. Lain kali kita rayakan ulang tahunnya bersama. Baiklah, tapi aku tidak bisa menunggu ulang tahun Xiao Qi berikutnya. Kenapa dia tidak bisa lebih awal? Lebih awal setuju untuk merayakan ulang tahun Xiao Qi. Terlalu terlambat. Liu Ruyan benar-benar terlambat. Penantian ini terasa seperti seumur hidup. Saat disiksa oleh penyakit,
Aku menatap rumah tua keluarga Liu. Teringat pertama kali aku dan ibuku masuk ke sini. Liu Ruyan masih seperti gadis muda. Kemudian kami menikah di sini. Setelah kematian ibu, aku melampiaskan kesedihanku dengan minuman keras di hati aku dan Liu Ruyan. Dia merasa aku mengganggunya. Dia melemparku keluar. Liu Ruyan baru menyadari kehamilannya sudah terlambat, sudah melewati waktu untuk melakukan operasi. Selama beberapa bulan itu, Liu Ruyan lebih dari sekali menyakiti dirinya sendiri untuk menghancurkan anak ini. Dia benar-benar sangat membenci anak ini. Setelah Xiaoqi lahir, dia adalah aibnya, dia mengabaikannya. Akulah yang membesarkan Xiaoqi sedikit demi sedikit, sendirian membawanya untuk disuntik dan minum obat, memakaikannya pakaian hangat, menenangkannya hingga tertidur lelap. Setetes air matanya membuat hatiku hancur, senyumnya menghilangkan semua masalahku. Xiaoqi tahu ibunya tidak mencintainya, juga tidak mencintaiku, agar aku bisa mendapatkan lebih banyak cinta. Dia melukai dirinya sendiri, berkali-kali membuat dirinya masuk angin dan demam, hanya agar Liu Ruyan kembali mengunjungi kami. Tapi bukan ini yang aku inginkan. Aku hanya ingin Xiaoqiku baik-baik saja. Aku pernah berbisik padanya. Aku tidak ingin dia menyakiti dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting darinya. Apalagi berbohong itu tidak benar. Tapi Xiaoqi tidak mendengarkan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia hanya ingin ayah dan ibunya bersama. Tak lama kemudian, Liu Ruyan menyadari bahwa trik ini juga tidak berhasil lagi. Sampai kabar kematian Xiaoqi sampai di telinganya, dia masih mengira Xiaoqi sedang bercanda dengannya di rumah ini. Aku bertemu Liu Ruyan, kehilangan ibu, memiliki anak, dan kehilangan anak lagi. Mungkin benar-benar sudah berakhir. Semua masa lalu ini muncul di benakku seperti kilas balik. Liu Ruyan kembali pada dini hari. Dia menggendong seekor kucing kecil yang seluruh tubuhnya putih bersih. Memegang cakar kucing kecil itu, menyentuh ujung hidungku. Fang Yuan. Yuan-Yuan yang kau inginkan, sudah kubawakan kembali untukmu. Apakah ini Yuan-Yuan? Aku hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Saat mengulurkan tangan untuk mengambil kucing itu, aku terhenti. Mengenali warna pupil mata kucing ini yang berbeda. Warna di telinganya sama, ukurannya juga hampir sama, tapi tetap saja berbeda. Ini firasat. Ada apa? Liu Ruyan bertanya padaku. Dia masih membiarkan kucing itu berbaring di pelukannya, berbicara sendiri. Dulu, saat Xiaoqi masih kecil, aku selalu merasa hewan peliharaan dari luar negeri akan menyakitinya. Dan saat itu kau akan merasa kasihan, jadi aku tidak setuju dia memeliharanya. Aku menurunkan tanganku, tidak berniat menggendong kucing itu. Ini bukan Yuan-Yuan. Mengapa mencari Yuan-Yuan palsu untuk menipuku? Jika Xiaoqi tahu, dia pasti akan menyalahkanku. Liu Ruyan, saat ini, kamu tidak perlu berbohong pada kami. Di sini, aku menunggu seumur hidup, tetapi pada akhirnya, aku bahkan tidak mendapatkan seekor kucing pun dari Xiaoqi. Liu Ruyan tertegun sejenak. Berbohong tentang apa? Bukankah ini Yuan-Yuan? Aku terlalu tenang hingga tertekan. Di mana Yuan-Yuan? Dia benar-benar pergi mencari Hi Guang. Setelah diperhatikan lebih dekat, ada bekas tamparan di wajahnya. Roknya sedikit kusut, mungkin keduanya bertengkar dan kembali dengan sangat lelah. Tapi dia masih membujukku dengan kucing. Yuan-Yuan jatuh dari gedung, hanya setengah jam setelah Liu Ruyan menelepon. Hi Guang adalah pembunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa menanggungnya. Aku merasa sakit dan benci. Tapi aku mati rasa. Aku akan pergi. Kamu mau kemana? Liu Ruyan membiarkan kucing itu menyelinap dari pelukannya, mengulurkan tangannya, seolah memohon. Tapi apa yang dia mohon padaku? Pulang, seluruh kekuatanku terkuras habis. Pandanganku menjadi gelap, kakiku lemas dan jatuh. Pada akhirnya, mulutku masih menggumamkan 3 kata. Mencari Xiaoqi. Tapi sebelum aku bisa menemukannya, aku pingsan di depan Liu Ruyan. Berisik sekali. Siapa yang mengetuk pintu? Memanggil namaku lagi. Berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar, tetapi hanya ada suara bising samar dalam pikiranku yang linglung, seperti fragmen yang tidak lengkap. Seolah-olah ada seorang wanita yang berteriak dan membanting barang. Kerah dokter keluarga ditarik ke atas. Dia adalah suamiku. Dia sakit. Kenapa tidak memberitahuku? Aku melihatnya. Itu adalah dokter keluarga Liu. Berdiri di sampingnya adalah Shen Youchu yang tanpa acuh tak acuh. Dia balik bertanya pada Liu Ruyan, dia adalah suamimu. Dia akan segera mati. Baru kamu tahu dia terkena kanker perut? Nona Liu, harap tenang. Dokter keluarga berusaha keras untuk menjaga situasi. 2 bulan lebih yang lalu, aku meneleponmu. Anda sendiri yang mengatakan bahwa urusan Tuan Fang tidak ada hubungannya dengan Anda. Ternyata, seharusnya dia sudah tahu. Aku menghela napas perlahan. Masker oksigen menekan wajahku. Suara napas seperti hitung mundurku. Setiap napas sangat berharga. Liu Ruyan datang. Sebelum meninggal, aku melihat dengan mata kepala sendiri wanita yang begitu sombong menundukkan kepalanya di depanku. Dia ingin meraih tanganku, tetapi takut menyakitiku. Tangannya terangkat di udara. Lama tak diturunkan.
Seperti seorang anak kecil yang merusak mainan kesayangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Namun, tidak tahu harus mulai dari mana. Sesaat, dia menutupi wajahnya. Samar-samar, aku mendengar isak tangisnya bergema di bangsal, sangat berisik. Bisakah kamu menjauh dariku? Sayangnya, aku tidak bisa membuka mulut dan memarahi orang. Tidak tahu berapa lama berlalu, Dr. Shen datang. Mataku bergerak. Melihat bayangan putihnya berdiri di belakang Liu Ruyan, kau akan mengganggunya. Pergi. Liu Ruyan berteriak dengan suara tertahan, suaranya serak dan kering. Dia sudah lama menangis. Tangisannya membuatku kesal. Tidak kusangka dia juga akan meneteskan air mata, bahkan untukku. Orang baru tahu menyesal ketika akan mati. Dulu kemana saja? Dia adalah suamimu. Selama bertahun-tahun, pernahkah kamu peduli padanya? Shen Youchu mengucapkan setiap kata. Seperti jarum yang menusuk hati. Dulu kau mencurigai kami, bahkan setelah menikah kau masih mencurigai. Pernahkah kau berpikir bahwa dia hanya ingin menikahimu? Aku tidak tega untuk Fang Yuan. Aku tidak menyangka dia akan sakit, sungguh. Aku tidak menyangka. Rumah sakit penuh dengan pasien penyakit parah. Mereka tidak bisa makan dan bergantung pada obat-obatan untuk hidup. Namun, darah adalah yang paling ringan. Rasa sakit karena mengeluarkan darah dari hati harus ditanggung ratusan kali setiap hari. Bagaimana mungkin Liu Ruyan tahu semua ini? Dia hanya menganggap aku membuat keributan dan melebih-lebihkan kematian Xiao Qi. Dia pikir aku akan kembali. Mereka berdebat di samping tempat tidurku. Sama sekali tidak peduli bahwa aku adalah orang yang akan mati. Liu Ruyan dengan lembut menyelipkan tanganku ke dalam selimut, membelakangi Shen Youchu. Bukankah kamu seorang dokter? Bisakah kamu menyelamatkan Fang Yuan? Dia sudah tidak ingin hidup lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sampai tahap ini. Apa yang dikatakan Shen Youchu adalah kebenaran. Liu Ruyan, keluarlah. Ruangan menjadi sunyi. Sensasi tubuh terasa sangat tidak nyata. Tanganku diangkat dan ditempelkan ke pipi Liu Ruyan. Dia mencium telapak tanganku. Air mata menetes. Mengapa tidak memberitahuku bahwa kamu sakit? Karena Xiao Qi sudah pergi. Kamu bahkan tidak mengobati penyakitmu, lalu bagaimana denganku? Hatimu hanya berisi anak. Bisakah kau memberiku sedikit ruang? Liu Ruyan memukul wajahnya dengan tanganku yang lemas. Ini salahku. Bagaimana aku bisa cemburu pada Xiao Qi? Bagaimana aku bisa cemburu pada Xiao Qi? Kita adalah suami istri. Fang Yuan, kamu bangun dan pukul aku. Dia memanggil ayah. Dia berkata, ayah, di sini sangat gelap, aku sangat takut. Aku ingin bergegas memeluknya. Namun, tangan Liu Ruyan mencengkeramku dengan erat. Mengapa pada saat seperti ini, dia masih tidak mau melepaskanku? Ada jarum menusuk kulitku, sakitnya membuatku mengerutkan kening, jari-jari kakiku ikut meringkuk. Sendi-sendi tulang terasa sakit, obat-obatan masuk ke tubuhku, rasa sakitnya menghilang untuk sementara. Namun, rasa sakit dalam hidup tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ada seseorang yang sibuk di samping tempat tidur, itu dokter. Itu perawat, suara bising yang cemas menemani di telinga. Tanda-tanda vital pada EKG sangat lemah. Di ambang kematian, dengan alisnya yang selalu melengkung, dia memanggilku ayah dengan manis. Aku ingin memeluknya, tetapi di telingaku masih ada seseorang yang memanggilku, memanggil namaku. Pemandangan menjadi terdistorsi, wajah Liu Ruyan muncul di depanku, dia memanggil namaku. Tapi aku ingin pergi bersama Xiao Qi, aku ingin berkata, berhentilah, pergi saja seperti ini. Itulah harapan terakhirku, tapi dia tidak berhenti. Dokter terbaik yang dia cari selama ini. Menyelamatkan hidupku, tetapi obat terbaik pun tidak berguna bagiku. Aku tidak memiliki keinginan untuk hidup. Aku selalu mengikuti Xiao Qi dalam mimpi. Tetapi dalam kenyataan, Liu Ruyan mencengkeramku dengan erat. Tidak membiarkanku pergi. Sampai ada fluktuasi pada EKG, dialah yang menyelamatkanku kembali. Dia berkata bahwa dia adalah penyelamat hidupku adalah miliknya, dan dia ingin aku berkorban. Aku berbaring di rumah sakit selama seminggu. Selama seminggu ini, Liu Ruyan menjagaku tanpa beranjak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa bertahan lagi. Di ujung hidupku, aku melihat orang yang paling tidak ingin kulihat. Menjelang Natal, Qi Guang berdiri di samping tempat tidurku. Dia pasti sangat senang melihatku seperti ini. Dia mengamati penderitaanku. Menangkap semua keburukan dan penyakitku, tetapi dia berkata, ini benar-benar karma. Kemudian dia menambahkan, ini karma Liu Ruyan. Dia mempermainkanku selama bertahun-tahun. Memanfaatkanku, membuatku sangat mencintainya. Tetapi pada akhirnya dia memberitahuku. Dia tidak pernah mencintaiku. Bahkan kucing yang dia berikan padaku ingin dia ambil. Atas dasar apa? Suara di telingaku terputus-putus, kalimat demi kalimat, menghantam hatiku yang seperti air mati. Ternyata pada akhirnya, tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan apa yang diinginkan, Fang Yuan. Kamu pasti sangat sedih, kenapa dia menakut-nakuti anakmu? Qi Guang menunduk. Menusuk telingaku, memberiku pukulan mematikan saat aku masih bernapas. Karena dia mengira orang yang kamu cintai adalah Shen Youchu. Aku yang memberitahunya.
Awalnya kamu berencana untuk pergi ke luar negeri bersama Shen Youchu, meninggalkannya, dan bersama Shen Youchu. Tapi Shen Youchu meninggalkanmu, jadi kamu memilihnya sebagai pilihan terakhir, merancang jebakan untuknya. Membuatnya mengandung anakmu. Dia terbangun, tertawa beberapa kali. Tubuhnya gemetar, tetapi air mata keluar dari sudut matanya. Dia benar-benar terbangun. Dadaku berdebar kencang. Aku tidak bisa membedakan apakah itu amarah atau yang lainnya. He Guang masih belum berhenti. Tahukah kamu, saat Xiaoqi meninggal, Liu Ruyan merasa lega. Dia pikir kematian anak ini bisa menghapus rasa malu karena pernah diperalat olehmu. Kemudian memulai kembali bersamamu. Bukankah itu konyol? Awal yang dia kira, tanpa disadari justru menjadi akhir. Menahan kelopak mata yang berat. Aku setengah membuka mata, menggerakkan jari-jari, menunduk dan melihat. Liu Ruyan masuk dari luar. Dia mencengkeram lengan He Guang, menyuruhnya pergi. He Guang berteriak, Liu Ruyan, kau pantas mendapatkannya. Pantas. Dia pantas, apalagi aku. Setelah He Guang datang, Liu Ruyan sangat marah. Dia memarahi banyak orang. Seperti melampiaskan ketidakberdayaan. Dia ingin memberiku minum, tetapi aku tidak mau minum jika dia yang memberikannya. Jadi perawat datang untuk memberi minum. Dia melihat dari samping, menunggu perawat pergi. Ingin menyeka sudut bibirku, aku memalingkan wajah, melihat salju yang turun di luar jendela. Dengan kosong aku membuka mulut. Sebentar lagi Natal ya, Liu Ruyan? Iya, besok hari Natal. Kita rayakan bersama. Aku akan bertahan sampai hari itu, untuk menemui Xiaoqiku, Fang Yuan. Aku akan menyembuhkanmu. Liu Ruyan dengan paksa menggenggam tanganku. Dia ingin menghaluskan bekas suntikan di sana. Namun, dia tidak bisa. Seharusnya aku tahu sejak dulu, nafsu makanmu sangat banyak. Wajahmu sangat pucat. Kenapa aku tidak menyadari kau sakit? Dia memang tidak menyadari. Namun, aku sudah memberitahunya. Aku sudah mengatakannya, hari itu. Aku bertanya, akhir-akhir ini perutku terasa bengkak dan sakit. Bagaimana jika ini penyakit parah? Liu Ruyan hanya meletakkan sumpitnya setelah mendengar itu. Jangan mati di sini. Membawa sial. Sekarang benar-benar penyakit parah. Apakah dia tidak merasa sial? Malam Natal. Selalu ramai dan makmur. Pohon Natal sangat cantik, berwarna hijau. Berdiri tegak di tengah pusat perbelanjaan, menggantung banyak ornamen. Sebagian besar pejalan kaki yang lewat akan berhenti untuk berfoto. Lampu warna-warni menyala berkelap-kelip, menerangi setiap wajah yang tersenyum. Aku duduk di dalam mobil. Mengenakan pakaian tebal, topi menutupi alisku, hanya menyisakan sepasang mata di luar. Melalui jendela mobil, menatap malam Natal. Salju turun. Salju berwarna putih, sangat murni, seperti mata Xiaoqi. Tersenyum, tetapi juga kehilangan. Saat itu juga di sini. Aku memeluk Xiaoqi di dalam mobil. Dia menunjuk pohon Natal itu dan berkata, cantik. Aku melihat bersamanya. Melihat Liu Ruyan dan He Guang berdiri di bawah pohon. Mereka berfoto bersama di sana. Hatiku menegang. Aku segera menutupi mata Xiaoqi. Dalam kabut salju yang luas, aku seolah melihat Xiaoqi. Mengenakan sweater merah, duduk di bawah pohon. Dia menyentuh lonceng kecil di pohon Natal. Ayah, ini sangat cantik. Memang sangat cantik. Tetapi senyum Xiaoqi menghilang. Digantikan oleh wajah cemas Liu Ruyan. Lengannya melingkari bahuku, menyuruhku bersandar di dadanya. Fang Yuan, aku sangat kedinginan. Dia ingin memberiku kehangatan. Namun, dia lupa bahwa dia selalu bersikap dingin padaku. Apakah kau ingin turun dan berjalan-jalan? Aku menggelengkan kepala. Hanya melihatnya dari jauh, anggap saja itu untuk merayakan Natal Xiaoqi. Salju masih turun. Kekuatan berkurang. Liu Ruyan sepertinya merasakan suhu tubuhku menurun. Dia terus menggosok pergelangan tanganku, tetapi memar besar di atasnya semua nyata. Fang Yuan, apakah kamu kedinginan? Bisakah kamu berbicara denganku? Pipinya menempel di dahiku, masih aroma yang jernih dan bersih itu, tetapi itu membuatku merasa sangat jauh. Sejauh seolah-olah itu adalah kehidupan masa lalu. Selama bertahun-tahun ini, aroma yang dia tinggalkan untukku sebagian besar adalah aroma He Guang. Duduk di dalam mobil, dia menikmati salju bersamaku, dagunya menyentuh rambutku. Kompartemen itu sangat tenang dan hangat, badai salju terisolasi di luar, aku dan dia menyaksikan salju bersama. Suaranya seperti kapas, melayang sangat ringan di telingaku, Fang Yuan. Apakah kamu ingat mengapa aku tidak menjelaskan hubunganku denganmu tahun itu? Aku seharusnya memberitahumu, selama bertahun-tahun ini. Aku jelas punya banyak kesempatan untuk memberitahumu. Salju semakin deras. Apakah Xiaoqi kedinginan di sana? Tidak apa-apa, aku akan segera bertemu Xiaoqi. Bagaimanapun, ini adalah keinginan terakhir Xiaoqi. Selamanya bersama ayah. Kelopak mataku tampak membeku dengan lapisan es. Aku menutup mataku. Ternyata yang paling terakhir hilang dari seseorang adalah pendengaran.
Jiwa itu seperti terlepas dari tubuh, tetapi kata-kata Liu Ruyan terus berlanjut. Fang Yuan, jika ayah tidak memberitahuku bahwa dia akan menikahi ibumu, jika dia tidak menyuruhku memperlakukanmu sebagai kakak, kita seharusnya tidak berakhir seperti ini, bukan? Fang Yuan. Kakak Yuan, apakah kamu kedinginan? Kakak Yuan. Tunggu aku. Aku tidak akan menunggunya. Aku ingin menjauh darinya. Di kehidupan selanjutnya, jangan pernah bertemu orang ini lagi. Suara itu menjadi sangat jauh, sepertinya ada tangisan, seseorang memanggilku. Cahaya menjadi sangat redup, membesar dan mengecil dalam penglihatanku. Aku sangat lelah, kelopak mataku sangat berat, aku tidak bisa mengangkat tanganku. Aku ingin memeluk Xiao Qi, tetapi yang kutangkap hanyalah bayangan. Aku terus mengejar dan terus mengejar. Menangis, berteriak, berlari, sampai akhir. Berkeringat deras, terengah-engah, akhirnya melihat Xiao Qi. Dia memeluk Yuan-Yuan seputih salju. Ayah, kamu datang. Kali ini, aku akhirnya meraih tangan Xiao Qi. Tambahan. Akhir-akhir ini aku selalu bermimpi. Dalam mimpi ada Fang Yuan dan Xiao Qi, kadang Fang Yuan menemani Xiao Qi makan. Sesendok demi sesendok dia menyuapi sup, menyeka sudut mulutnya, kadang mengantar dan menjemput Xiao Qi dari taman kanak-kanak. Fang Yuan berdiri di depan taman kanak-kanak, berdesakan di antara barisan orang tua, berjinjit mencari Xiao Qi. Tetapi setiap kali menjemput Xiao Qi, dia selalu bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak menjemputku?" Saat seperti ini, Fang Yuan selalu terdiam. Aku tahu, dia tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memberitahu Xiao Qi? Ibunya tidak mencintainya. Saat sakit kepala menyerang, aku meminum lagi obat tidur. Hanya obat yang bisa menebus dosaku, hanya dalam mimpi aku bisa bertemu Fang Yuan dan Xiao Qi. Kali ini Xiao Qi demam. Fang Yuan menggendongnya berdesakan di ruang pemeriksaan demam rumah sakit anak-anak. Dia menyentuh pipi Xiao Qi yang memerah karena demam, sangat cemas hingga meneteskan air mata. Dia sepertinya meneleponku. Telepon itu ditolak. Dia terisak, dengan nada menangis berkata, "Xiao Qi demam. Bisakah kau?" Ternyata panggilan ini untukku, tapi apa yang kukatakan? Aku berkata, "Trik ini tidak membosankan bagimu?" Dalam mimpi. Tatapan tak berdaya Fang Yuan membuatku sesak napas. Ternyata semua perhitungan dan kebohongan yang pernah kupikirkan adalah permohonan bantuan diam-diam dari Fang Yuan berulang kali. Dia sedih, kesedihan hampir menjadi sungai. Menenggelamkanku. Kesedihan itu seperti menghantam hatiku, membuatku sesak napas. Tiba-tiba terbangun, menatap ruang yang gelap, baru menyadari bahwa ini adalah rumah Fang Yuan. Di sini semua barang peninggalannya. Di sekitarku berserakan banyak botol obat pereda nyeri. Semua ini diminum oleh Fang Yuan. Setelah minum begitu banyak obat, betapa sakitnya dia. Obat-obatan ini. Benarkah meredakan rasa sakit? Tapi jelas aku juga sudah minum, tapi sepertinya tidak berguna. Seseorang terus mengetuk pintu, sangat berisik. Jika Fang Yuan juga ada di sini, pasti juga akan merasa berisik. Dia suka ketenangan. Pikiran ini berputar-putar di dalam hati. Aku bangkit, terhuyung-huyung pergi membuka pintu. Sebuah tamparan mendarat. Sangat keras. Makian ayah datang bertubi-tubi. Setelah mengetahui Fang Yuan meninggal. Dia sakit selama beberapa hari berturut-turut. Sekarang berdiri di depan pintuku bahkan batuk. Siapa yang menyuruhmu berada di sini? Ini kamar Xiao Yuan. Jangan masuk dan mengotori tempat ini. Enyahlah. Dia benar. Ini tempat Fang Yuan. Aku tidak akan mengotorinya lagi. Tapi barang-barangnya harus kubawa. Itu adalah barang-barang berharganya. Aku harus menjaganya dengan baik untuknya. Aku kembali ke kamar, mengambil sekotak barang Fang Yuan. Belum sempat memegang nyarat, aku sudah didorong hingga terjungkal. Barang-barang di dalam kotak berserakan di lantai. Aku tidak peduli yang lain, sibuk memungutnya. Satu persatu dimasukkan kembali. Ayah berdiri di belakangku mengangkat tongkat, tetapi tidak jadi memukulkanku. Saat orang hidup tidak dihargai dengan baik, setelah dia meninggal kau melakukan semua ini, kau lakukan untuk siapa? Aku tidak ingin menunjukkan pada siapapun. Ini adalah barang-barang suamiku, aku hanya tidak ingin mereka kotor. Hanya itu, rumah ini tidak menyambutmu, mulai sekarang kau bukan lagi keluarga Liu. Dikhianati orang banyak, keluarga hancur berantakan, ini yang pantas kudapatkan. Membawa barang-barang Fang Yuan, aku meninggalkan keluarga Liu, hidup di tempat tanpa Fang Yuan. Dia tidak pernah datang ke mimpiku lagi. Aku tahu, mereka tidak ingin melihatku. Saat masih hidup, Fang Yuan dengan sangat rendah hati memohon padaku untuk menemaninya merayakan ulang tahun Xiao Qi. Dia mengerutkan kening. Aku tidak bisa melupakan ekspresi memohon di matanya. Tapi saat itu apa yang kupikirkan? Aku berpikir mengapa dia tidak mencari Hi Guang. Mengapa selalu berpura-pura menyedihkan di depanku? Dia sangat mencintai Xiao Qi. Sejak ada Xiao Qi. Seolah-olah hanya ada anak itu di matanya. Sebenarnya dia mencintai anak atau mencintaiku? Hingga setelah Fang Yuan meninggal, Hi Guang memberitahuku bahwa Fang Yuan mencintaiku. Dulu Xiao Qi lahir prematur,
Qi Guang memberitahuku bahwa Fang Yuan mencintai Shen Youchu. Tetapi Shen Youchu ingin pergi ke luar negeri dan meninggalkannya. Jadi dia memilihku. Sejak saat itu tertancap duri antara aku dan Fang Yuan. Tapi ini bukan salah siapa-siapa. Ini karena aku bodoh dan curiga. Ternyata aku mencurigai suamiku sendiri. Berdiri lama di depan batu nisan Fang Yuan, dari belakang seperti ada seseorang yang datang. Dia meletakkan seikat bunga, terdiam beberapa detik lalu berkata, "Kau tidak pantas berdiri di sini. Fang Yuan tidak ingin bertemu denganmu, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Dia adalah suamiku. Sudah bukan lagi, dia sudah bercerai darimu saat masih hidup. Aku tidak menyetujuinya." Sebuah tamparan keras mendarat di wajahku, rasa sakit itu terasa mati rasa bagiku. Shen Youchu sangat marah. Setelah Fang Yuan meninggal, dia entah berapa kali menyerangku. Dia memarahiku karena tidak pantas menjadi istri dan ibu. Sudut bibirku berdarah, darah memercik di depan makam Fang Yuan. Aku buru-buru menarik lengan bajuku untuk menyekanya. Dia suka bersih, benci darah, dan lebih benci aku. Benci sampai tidak ingin datang ke mimpiku lagi. Shen Youchu mencengkeram lenganku, aku terpaksa menatap matanya. Ada amarah yang kuat di matanya, amarah itu perlahan berubah menjadi kesedihan, bahkan nadanya pun terdengar seperti menangis. Selama ini, kamu hanya membuat Fang Yuan sedih. Dia benar. Fang Yuan selalu tidak meneteskan air mata. Aku mengerti selama bertahun-tahun ini, aku mengecewakannya. Salah paham padanya, membencinya, dalam pernikahan yang hancur itu. Dia berusaha mengumpulkan setiap pecahan dan mencoba menyatukan rumah itu, memberikan Xiao Qi sebuah rumah. Memberikan seorang ibu yang mencintainya, tapi sampai mati pun dia tidak bisa melakukannya. Sekarang dia dan Xiao Qi bersatu kembali, mereka bersama, mereka tidak menginginkanku lagi. Shen Youchu sepertinya menyadari sesuatu, dia melepaskanku dan menyekat tangannya. Kamu harus hidup dengan baik, sebaiknya berumur panjang, agar tidak mengganggu mereka setelah mati. Sebelum pergi, dia menatapku dalam-dalam, Liu Ruyan. Fang Yuan tidak ingin bertemu denganmu lagi, bahkan setelah mati. Setelah tidak bermimpi tentang Fang Yuan dan Xiao Qi. Aku harus mencari bantuan psikolog. Dalam hipnosis berulang, aku menemukan Fang Yuan lagi. Hanya saja kali ini dia masih muda. Saat itu dia selalu sangat pemalu dan lemah. Aku suka bersamanya. Tapi sebagian besar waktu dia menghindariku. Aku tahu, Bibi Fang tidak mengizinkannya bergaul denganku. Saat itu aku tidak mengerti mengapa, kemudian aku mengerti. Saat itu ayah memanggilku ke ruang kerja. Dengan nada tegas memperingatkanku untuk tidak terlalu dekat dengan Fang Yuan, suruh aku menganggapnya sebagai kakak. Aku bertanya mengapa. Ayah berkata, dia akan menikahi Bibi Fang. Tidak heran Fang Yuan tidak suka bersamaku, tidak suka berbicara denganku, malah lebih banyak tersenyum saat bersama Shen Youchu. Ternyata dia bergaul denganku dengan pikiran menganggapku sebagai kakaknya. Seperti yang dia inginkan, aku mengabulkannya. Tapi saat melihat dia dan Shen Youchu makan dan pergi ke sekolah bersama, aku tidak bisa menahan rasa cemburu. Aku menyakitinya dengan kata-kata. Melihat matanya yang hilang dan terluka, aku menyesal mengatakan kata-kata itu, aku mencoba menahan perasaanku padanya. Aku mencapai kesepakatan dengan Hi Guang, aku mengirim sopir kepadanya, dan memberikan gelang yang diberikan Fang Yuan kepadanya. Bahkan keintiman dengannya, semua diperankan untuk Fang Yuan, tapi aku tidak tahu. Fang Yuan akan sangat sedih, sampai aku tidak sengaja membuka ponsel yang ditinggalkan Fang Yuan. Ponsel itu awalnya rusak. Aku mencari banyak tempat untuk memperbaikinya. Setelah diperbaiki dan dibuka, tidak ada apapun di dalamnya. Hanya memo yang penuh, padat, tidak tahu berapa banyak yang tercatat. Baru-baru ini setelah meninggalkan psikolog, dia memberiku nasihat, Nona Liu. Anda tidak bisa terus menerima hipnosis. Jika terus berlanjut akan memengaruhi kehidupan, jika parah. Anda tidak akan bisa tetap sadar. Itu bagus, ini justru yang aku inginkan. Setelah kembali, aku membuka ponsel Fang Yuan, aku menelan obat tidur, di dalam keheningan. Membaca isinya, satu demi satu, 28 Oktober. Hari ini aku melihat Liu Ruyan makan bersama Hi Guang lagi. Hi Guang bertanya padaku tentang banyak hal tentang Liu Ruyan, aku bisa melihat, dia sangat menyukainya. Aku tahu tatapannya, karena aku juga melihat Liu Ruyan seperti itu, 31. Sepertinya mereka bersama, 1 Februari, aku melihat. Gelang yang aku berikan padanya, dipakai di tangan Hi Guang, aku tidak akan memberinya apapun lagi. 6 Mei, dia memberitahuku, aku tidak bisa pergi ke luar negeri. Ibu menangis, apakah dia menangisi ketidakbergunaku? Bagaimanapun. Tetap memberkati mereka, obat tidur tidak bisa mengendalikan kesadaranku. Aku mulai sangat sadar. Setiap kata dalam memo Fang Yuan seperti butiran pasir, aku berada di dalamnya. Dalam proses membacanya, seperti dikubur hidup-hidup, aku memegangi dadaku. Aku hampir tidak bisa bernapas, sampai aku melihat kalimat itu, Liu Ruyan memarahiku murahan. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Ini bukan yang aku inginkan. Aku pergi menanya ibu. Aku tidak bisa menyalahkannya,
Tidak ada yang salah, jadi akulah yang salah. Aku sangat berdosa. Aku pantas mati. 1 catatan 4 bulan kemudian. Dia hamil, tapi aku tahu Liu Ruyan tidak menginginkan anak ini. Aku pergi ke rumah sakit. Aku bertanya kepada banyak dokter, mereka semua menggelengkan kepala kepadaku. Apa artinya menggelengkan kepala? Aku hanya tidak ingin anak yang dianggap paling jahat oleh ibunya ini lahir ke dunia. Kenapa begitu sulit? Selama aku hamil, dia hanya mencatat satu hal. Maafkan aku, dia tidak menangis atau membuat keributan, dia sudah pintar sejak kecil. Tahu ibunya tidak mencintainya, apalagi ayahnya. Xiao Qi, ya, masih menyalahkanku, tapi apa yang Fang Yuan lakukan padaku, aku yang bersalah padanya. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah peduli dan menghargainya. Aku salah paham padanya. Memukul dan memarahinya, membuatnya menderita. Setiap catatan yang dia buat adalah curahan hatinya kepadaku. Dalam rasa sakit yang menyebar ini, aku mencari sedikit jejak cinta. Tapi pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Hingga aku menemukan catatan terakhir Fang Yuan sebelum meninggal. Catatan terakhirnya adalah tanggal setelah Xiao Qi meninggal. Dia menulis, Xiao Qi sudah tidak ada, aku akan menemaninya. Dulu aku berpikir penyakit terminal adalah hukuman bagiku. Tapi tidak kusangka itu menjadi jalan keluar bagiku untuk bertemu Xiao Qi. Sejak saat itu, dia tidak punya harapan untuk hidup. Dia ingin mati, tapi aku tidak tahu apa-apa. Setelah obat tidur tidak lagi efektif, aku menerima telepon dari rumah sakit, memberitahuku tentang kematian Hi Guang. Dia meninggal karena terjatuh dari gedung setelah minum alkohol. Kupikir ini adalah balasannya. Dia sendiri yang melemparkan Yuan-Yuan dari gedung. Akhirnya dia mati karena terjatuh dari gedung. Itu bukan yang kuberikan pada Hi Guang. Aku hanya menitipkannya di toko hewan peliharaan. Aku tidak tahu bagaimana dia sampai ke tangan Hi Guang. Sayang sekali tidak ada lagi yang akan mendengarkan penjelasan ini. Aku menelan banyak obat tidur. Aku mencoba bertemu mereka di alam mimpi. Bertemu mereka di alam mimpi yang terhipnotis. Kemudian aku menggunakan banyak cara, tetapi tidak pernah bisa menemukan jejak mereka lagi. Aku hidup, tapi sudah menjadi mayat hidup. Hari itu cuacanya sangat bagus, aku berdiri di zebra cross. Lampu merah sepertinya menyala. Dalam keadaan linglung, aku melihat Fang Yuan di ujung jalan. Dia menggandeng tangan Xiao Qi membelakangiku, berjalan semakin jauh. Aku berteriak marah. Aku berusaha mengejar. Aku melangkahkan kaki dan berlari keluar. Namun suara rem yang tajam menarikku kembali ke kenyataan, mobil itu menabrakku, aku tidak bergerak. Aku berpikir, apakah dengan begini, aku bisa bertemu dengan Fang Yuan dan Xiao Qi? Tapi saat aku sadar kembali, kedua sosok itu sudah menghilang. Ternyata orang yang kukejar sepanjang hidupku, sudah lama kutolak.